Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masyul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Tapi sebelum itu bre, ini gua mau ngomong serius nih ya. Sebelumnya gue pengen ngomong serius bre. Jadi ada kemarin tuh ya komentar yang bisa gue bilang itu sedikit gimana gitu ya. Jadi intinya gini bre, jika kalian ingin mengkritik itu akan harus bisa membedakan antara kritik dan juga menghina ya bre ya. Harus bisa membedakan kritik dan juga menghina. Dan bre, please deh ya, please, kalau jika memang kalian nggak suka animasi tertentu, nggak usah merendahkan animasi itu atau menjelek-jelekan animasi itu. Ini salah satu oknum ya, mungkin salah satu komentar. Saya berharap sahabat Masyul nggak ada yang seperti itu. Jadi kalau memang kalian nggak suka animasi tertentu bre, please nggak usah menghina. Lebih baik nggak usah ditonton bre ya. Kalau memang kalian nggak suka animasi A, B atau C, ya udah nggak usah ditonton. Tapi jangan sampai merendahkan animasi tersebut. Gue bre, misalnya kalau kalian komentar yang menjelekan gue nggak ambil pusing kok bre, gue biasa-biasa aja. Tapi kalau memang ada komentar dari oknum-oknum kayak gini yang merendahkan animasinya, yang menjelek-jelekan animasinya, gue nggak terima bre. Karena gini bre, seorang animator itu bre, wah Allah, itu kerja keras banget untuk membuat animasi. Entah bagaimanapun karakternya, bagaimanapun bentuk ceritanya, mereka itu hebat semuanya bre. Animator Indonesia itu hebat-hebat bre. Mereka bisa buat sampai kartun kayak gitu, bagus banget ya. Belum tentu kalian yang bukan kalian ya, maksudnya oknum-oknum ini yang komentar ini, menjelek-jelekan ini, ya belum tentu bisa buat animasi ya. Tinggal nonton aja, nggak usah. Kalau nggak suka oke, diam aja. Kritik boleh tapi yang membangun, jangan menghina gitu loh bre. Saya berharap sahabat Masyul nggak ada yang seperti itu, amin insya Allah ya bre ya. Jadi ini bisa jadikan kita pembelajaran ya bre ya. Kalau memang nggak suka sama animasi tertentu, oke silahkan, tapi jangan merendahkan bahkan menjelek-jelekan animasi tersebut, jangan bre. Kalau saya yang dijelek-jelekin, oke, saya terima-terima aja, saya nggak apa-apa kalau saya yang dijelek-jelekin. Tapi bre, kalau animasinya itu dijelek-jelekin, saya nggak terima bre. Karena animator Indonesia bagi saya itu hebat-hebat semua bre ya, hebat-hebat, keren-keren semua dengan cerita dan karakter khas masing-masing, tentunya seperti itu. Jadi saya berharap ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Please ya, jangan pernah menghina siapapun, apapun bentuknya dan bagaimanapun itu ya, jangan. Gue berusaha di channel ini untuk nggak pernah toksik ya. Di channel ini gue berusaha nggak pernah toksik dan berusaha untuk memberikan edukasi yang baik ya. Sebenarnya gue bukan cuma nonton animasi, tapi kita bisa harus mengambil hikmah dari setiap animasi yang kita tonton. Sebenarnya itu lebih bagus kayak gitu ya bre ya. Jadi memang ada animasi yang bisa kita bawa untuk kehidupan sehari-hari dan ada juga yang enggak. Jadi mohon maaf ini bre, sebelumnya mohon maaf banget ini karena harus cerita dulu. Jadi saya berharap sahabat Masyul Official ya nggak ada yang seperti itu dan semua baik-baik, lahir batinnya baik ya. Kalau nonton monggo, kalau nggak suka nonton animasi pas saya nge-reaction animasi tertentu ya nggak suka nonton ya nggak apa-apa. Jadi intinya kalau kalian suka alhamdulillah, nggak suka jangan merendahkan atau menjelekannya ya please. Karena kita semua itu manusia yang sama, karena kita semua itu manusia biasa, nggak ada yang paling hebat, nggak ada yang paling suci, karena kita semua itu jujur berkotor ya. Kita hanya manusia yang berusaha untuk menjadi baik gitu aja ya. Belum tentu kita berusaha menjadi baik, belum tentu juga dianggap baik oleh orang, seperti itulah bre ya. Oke bre ya, mohon maaf ini panjang lempar ya, cerita dulu sebelum mereaction. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan mereaction Arjuna series, yaitu ya memang kalau gue lihat itu videonya belum banyak ya bre, jadi kita reaction ya sebelum nanti kebanyakan videonya. Jadi akan saya jadwal untuk teman-teman yang suka Bang Ray series atau Arjuna series, dan untuk Dasi Gantung, Fernalta, Tekotok itu insya Allah semua akan saya reaction ya bre ya. Karena saya suka animasi ya, saya suka animasi please ya bre ya. Oke bre ya, mohon maaf kalau saya memang itu ya mungkin menyinggung, ada beberapa oknum yang saya singgung, mohon maaf ya. Dan intinya kita di sini ayo kita nonton happy bareng seperti itu. Oke bre, langsung aja kita ke channel Arjuna series, let's go. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Arjuna series. Ini judulnya untuk part satunya, Pria Terkutuk.
part 1 animasi series Arjuna series. Oke, ini subscribernya baru 95.000 ya. Subhanallah, baru 7 video aja udah 95.000. Keren banget ya. Kita like seperti dulu ya. Kita subscribe karena saya belum subscribe, jadi subscribe dulu dan kita like dan langsung aja kita play animasi series Arjuna. BRDK Animation. BRDK mungkin ini nama dari timnya ya. Gunakan headphone biar nontonnya lebih mantap, Bre. Oke, seperti apa ceritanya, Bre? Ini episode pertama, Bre. Ini siapa yang lari, Bre? Sialan. Siapa ya? Sepertinya ada orang yang mengikuti gua. Siapa dia? Apa jangan-jangan dia dari kelompok Jamrud? Ini ceritanya masih sama seperti Bang Ray ya, Bre ya. Dari tim-timnya, geng-gengnya, mafianya gitu ya. Sepertinya dia tidak akan membiarkan gua kabur dengan tenang. Gua harus mempercepat langkah gua. Oke. Oh, langsung cepet dia larinya, Bre. Musuhnya juga cepet nih. Wow, malah gerak kilat, Bre. Oke, Bre, jangan lupa kopi hitam. Kayak Leon, Bre, bayangannya. Siapa dia? Kayak Leon ya. Dari model-modelnya. Aura ini. Apa jangan-jangan siapa lu, Sepertinya gua tidak bisa kabur dengan tenang ya. Oke. Sialan. Kenapa lu yang muncul, anjir? Sepertinya lu nggak bakal dengan mudah lepasin gua ya. Oh iya, Bre, si Leon. Capek sekali gua ngejar lu, anjir. Mau kemana sih lu? Kenapa lu bisa ada di sini, Leon? Oke. Ini di Ya, awal-awal gua kan pasti pengenalan buat dulu ngejar ya. calon Buat pengkhianat penonton lah. baru juga. Tapi gua nggak pernah mikir kalau lu yang bakal kejar gua, Leon. Nah, Lu harusnya bersyukur karena gua yang datang buat ngejar lu dan hukum lu, Juna. Coba bayangin kalau si Antonio sialan itu yang kejar lu. Kalian tunggu, Bre. berdua. ini Juna, Bre. Ini Arjuna, Bre. Ini Arjuna kok lain? Sama-sama opsi beda buruk banget buat ya? gua. Jadi sekarang apa yang akan kau lakukan? Lu datang buat habisin gua, Ya, mau gimana lagi, Juna? Sialan. Padahal dikit lagi gua keluar dari wilayah Dominion. Oke. Kenapa sih? Kenapa harus ketemu nih orang? Aduh. Berarti Juna Jadi dulu gimana? belum kuat atau gimana ya? Apa lu mau menyerahkan diri? Atau gua lakukan sedikit paksaan, Sepertinya akan sangat bodoh jika gua harus melawan lu di sini. Apalagi dengan keadaan gua yang sekarang. Jadi lu mau apa kalau begitu? Gua bakal pergi, meninggalkan tempat mafia sialan ini. Oke. Aduh, masih mencoba berusaha lu ya? Tetap kabur dia, Bre ya, tapi nggak berusaha melawan ya. Ini adalah pilihan yang tepat. Kalau gua nekat lawan dia seorang diri, bisa habis dengan sekejap, anjir. Mau sejauh manapun lu pergi, Berarti gua nggak Juna akan dulu membiarkan belum lu kuat ya, lolos, Bre ya? Juna. Baru rambutnya beda banget gitu. Oh, kena. Sialan. Udah gua bilang percuma. Lu mau kabur kemanapun, gak bakalan bisa, Juna. Masih dia nggak melawan, Bre. Kabur aja dia, Bre. Berkelahi atau dia lebih menghindar? Waduh, kena, Bre. Waduh. Ternyata Juna belum kuat ya, Bre ya. Sepertinya gua bakal habisi lu di sini, Juna. Walaupun kita sudah kenal begitu lama, tapi jika ini pilihan lu, gua harus ambil tindakan. Sepertinya
gua nggak bisa pulang dengan selamat. Tunggu dulu Leon. Sebelum lu habisin gua, ada yang ingin gua tanyakan. Apa itu? Lu mau tanya siapa yang akan makamin lu, ha? Tenang saja, nanti gua yang bantu. Bukan itu. Gua ingin tanya soal kekuatan aura lu. Wow, aura yang ditanya malam bre. Kenapa sampai ingin Kenapa tahunya emangnya? gitu Arjuna? Gua tahu. Sebenarnya aura lu itu bukan kombinasi hitam. Lalu kenapa lu bisa sekuat ini? Jadi menurut lu, warna kombinasi hitam yang kuat itu? Itulah yang gua selidiki Nah. dan pelajari selama ini. Oke. Hah, lu menyusup ke dalam Dominion, tapi lu tidak tahu kalau warna kombinasi hitam itu bukan satu-satunya yang terkuat. Hah? Maksud lu? Oke. Ah, sudahlah. Sepertinya nggak ada gunanya juga lu tahu hal ini. Waduh, berarti si Juna ini belum OP di sini ya bre ya. Sialan. Nasib gua berakhir sampai di sini sepertinya. Apa itu? Ada suara? Wow, siapa nih bre? Tolong dia. Akhirnya lu datang juga. Hah, sepertinya gua datang di saat yang tepat. Tepat banget itu. Haha. Makasih Tirta. Lu nggak apa-apa Juna. Tirta. Aman, tenang Arjuna, saja. Tirta. Hah, sepertinya lu beruntung hari ini, Juna. Oke. Sepertinya dengan begini gua bisa mengimbangi lu, Leon. Oh, jadi semangat lu mulai meningkat ya? Haha. Tapi tolong jelaskan maksud dari perkataan lu tadi. Kombinasi apa yang lu bilang itu? Ada. Iya, Kombinasi aura ya bre maksudnya ya. tentu saja. Kombinasi dengan warna putih dominan. Apa jangan-jangan lu pengguna aura putih, Leon? Sayangnya aura gua bukan putih murni, tapi mendekati putih. Oh. Karena sampai saat ini belum diketahui siapa yang memiliki aura putih. Oh, sementara yang memiliki aura putih adalah si Ray. Sepertinya pengetahuan lu juga pendek, Leon. Iya, gua tahu ada satu anak yang memiliki putih murni. Tapi cuma itu saja, tidak ada lagi. Sepertinya lu kurang update ya. Apa jangan-jangan sudah ditemukan lagi orang dengan aura putih murni? Lu akan kaget, Leon. Karena dialah yang akan mengubah nasib kalian para Dominion. Kalau Oke. benar, akan gua cari orang itu sampai ketemu. Silakan saja. Lu akan terkejut. Gua jadi males buat kejar lu. Gua pengen langsung cari orang itu. Oh, jadi maksud lu gua akan dilepaskan? Enteng banget lu ngomong. Nih, sebagai hadiah perpisahan kita, gua bakal tunjukin aura tingkat kedua gua, Juna. Bersiaplah. Wih. Ini akan sangat berat, Tirta. Oke, aura tingkat keduanya langsung dilihatin di sini bre baru awal-awal. Dia punya kekuatan yang mengerikan. Kita cukup tahan saja serangan dia. Dia bukan tipe manusia yang agresif. Hah, baiklah. Oh. Jadi di sini ya, gua juga kan belum lihat ini auranya si Leon kayak apa ini. Apa ini ya, lupa gua aja di film-film itu bre. Film-film Yunani itu banyak banget bre ini hewan ini. Iya, di film-film Yunani itu banyak. Di Yu-Gi-Oh juga, anime Yu-Gi-Oh itu ada. Apa gua lupa namanya. Lebih ke emas ya. Lebih ke emas bre. Bersiaplah, Juna. Langsung tingkat kedua dipamerin. Hewan apa ini, lupa gue namanya bre. Gue pernah nonton tuh. Lama sekali si Tirta sialan itu. Ada. Kenapa tadi gua nggak ikut ya? Oh, ini temannya satu lagi. boring Siapa ini banget, namanya anjir. nih bre? Lagian lama banget sih Juna.
Aduh. Apa gua tidur aja ya? Ya udah tidur aja lebih baik daripada gelisah ya bre ya. Mendingan tidur daripada orang gelisah, mendingan tidur, masuk akal. Itu normal bre. Daripada lu gelisah tidur, daripada nyusahin orang tidur. Oh nyamuk. Woi, jangan tidur lu. Sepak lagi. Nah, datang juga lu. Lama banget sih lu. Sampai ngantuk gua nunggunya. Juna. Wah, akhirnya lu kembali setelah sekian lama. Hahaha. Cuma beberapa tahun doang anjir. Wih beberapa tahun. Jadi dia masuk ke tunggu sana lu. itu menyusup ya bro ya. Gua bawa sesuatu buat lu. Apa ini? Ini baju ganti Baju. buat lu. Oh iya. Kenapa rambut lu kayak gitu? Apa ini bagian dari penyamaran lu? Iya anjir. Kayaknya dulu bukan kayak gini. Iya karena gua lagi nyamar lah. Oh. Namanya juga penyusup anjir. Oh pantas aja. Iya benar juga. Bisa bahaya kalau mereka tahu siapa lu sebenarnya. Oke ganti baju. Kayaknya malu-malu gitu lu, sama-sama laki-laki kok. Oh, Gini kayaknya lebih cocok dengan gua. Nah, kalau kayak gini kan mantap. Lo lebih keren kayak gini, Jun. Iya kan? oh pantas aja wajahnya tunggu tadi dulu. tuh kayak Gua masih bawa kamuflase sesuatu gitu ya, buat Bre. lu. Kok beda banget Lu pasti ceritanya. kangen nih. Apa tuh? Coba Faruna. lu buka aja. Farun, ini pedangnya dia ya. Ah, belatinya itu ya. Wow. Sudah lama sekali gua gak pakai ini anjir. Haha, sudah saatnya kita melakukan misi kita, Juna. Iya. Oke. Misi yang sudah lama kita tunda. Hahaha, benar sekali. Oke. Berangkat mereka, Bre. Apa misinya? Membasmi para mafia gitu? Kalau begitu, ayo kita buat cerita baru dengan pengalaman baru yang seru tentunya. Oke. Bersambung. Oh, jadi seperti itu ya, Bre. Awal kisah si Juna kabur ya, kabur. Oke. Jadi terus gimana? Lanjutlah, Bre. Next. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di part keduanya. Seperti biasa kita like dulu sebelum nonton dan langsung ini udah subscribe, masa subscribe lagi? Di awal tadi udah aku subscribe, Bre. Oke, subscribe lagi lah. Oke, dan langsung aja play. Kelanjutannya, Bre, yang part keduanya. Penasaran, Bre, gue nonton. Oke, ini daerah perkotaan. Gila. Tirta Udah berapa Satya lama ya Juna kita nggak berada ngumpul di kayak kota gini? Timur Raya. Nggak terlalu lama anjir. Waktu itu, si Juna pernah kesini kan? Buat kasih beberapa informasi. Haha, iya sih. Tapi kan, itu cuma sebentar. Kita aja nggak ngobrol lama. Haha, berarti saatnya kita ngobrol panjang nih. Lo bawa cerita apa dari sana, Jun? Hah, banyak banget sebenarnya cerita yang mau gua obrolin Iya. sama kalian. Jadi Sebenarnya, tujuannya ini kita ingin juga punya cerita menyelidiki sih. siapa Iya. ya jenis-jenis Kita aura yang tukar ada di informasi saja Dominion gitu langsung. ya. Di apa? Iya juga Apa ya. teh? Jamrut ya. Gua nggak tahu apa saja yang telah terjadi di sini selama gua pergi menyusup ke Dominion. Nah, Iya, itu. Banyak yang terjadi sebenarnya, Jun, di sini. Banyak perubahan yang lo harus tahu. Baiklah, kita berhenti sejenak di depan. Kafe lah, nongkrong gitu. Ah iya itu, kafe itu. Ngomong-ngomong gue bilang ya, animasi ini kok orangnya nggak ada yang jelek ya, ganteng semua dibuat, Bre. Dengan karakteristiknya mereka tuh masing-masing. Dan nggak ada badannya yang berotot ramping semuanya. Kafe. Jauh amat duduknya. Oh, cari yang agak tengahan gitu. Tinggal duduk aja gitu. Oh, cari di pojokan, Bre. Emang enak sih kalau di pojokan gitu. Jadi, apa yang lo dapat? Dan kenapa lo memutuskan untuk pulang sekarang? Buset dah, langsung serius gini ya? Ya iyalah. Iya anjir lo, Penasaran. basa-basi dulu kali.
Ya elah. To the point aja udah. Bener masuk Ya akal. udah. Jadi, siapa ketua Dominion itu? Anjir. Ya mana gua tahu. Lah, terus ngapain lu pulang anjir? Karena ada orang yang lebih cocok buat ngehandle para kelompok mafia itu. Oh. Hah? Siapa? Paling juga tuh orang terjerumus nanti ke dalam Dominion. Ujung-ujungnya mereka berpihak sama tuh mafia. Oh gitu. Enggak lah. Kali ini gue yakin dia yang bakal kokoh dengan pendiriannya. Emangnya siapa? Ya adalah teman-teman gue semua. Dan gue percaya sama mereka. Ya, baguslah kalau begitu. Iya, makanya gue balik lagi ke sini. Supaya gue bisa lebih fokus dengan misi yang gue tunda ini. Oke. Jadi sebenarnya apa yang misinya terjadi di apa sana, sih, Jun? Bre? Kelompok Dominion ini, mereka udah semakin banyak merekrut kekuatan yang mengerikan. Gua rasa Jadi ini penjelasannya mereka ya? akan segera mencapai ambisi mereka. Berarti kelompoknya sudah sangat solid. Nah, iya bener. Waktu itu, saat gua berada di dalam Dominion, gua melihat banyak orang penting yang gua pikir akan sangat mustahil untuk dikalahkan. Termasuk orang yang tadi kita lawan. Iya, dia salah satunya. Mungkin kalau dia berniat buat hentikan gua, kita bisa saja kalah. Berarti lebih kuat Leon daripada Juna, Bre. Ya, maaf ini gue karena dia sampai ngakuin gitu berarti lebih kuat Leon daripada Juna ya. Anggota elitnya memang gak main-main anjir. Jer, tapi kenapa bisa mereka terus-terusan merekrut orang-orang? Ya karena kontrol Dominion dan juga pamornya sudah sangat besar. Oke. Jadi ini benar-benar gak ada petunjuk sama sekali buat selamatkan kota ini. Sebenarnya, kunci untuk menyelamatkan kota ini adalah mencari 3 orang dengan roh penjaga terkuat. Oke, roh penjaga Dan terkuat. kita juga berhasil mengendalikan mereka. Oh, terus apa di Dominion nggak ada orang dengan roh penjaga terkuat itu? Gua nggak nemu sama sekali anjir. Oh, berarti nggak ada Gua sama udah sekali menembus di semua Dominion ya? kelompok. Tapi tidak ada yang masuk ke dalam kriterianya. Oh. Jadi Berarti ada yang kuat, cuma nggak ada juga yang, maksudnya ada yang kuat tapi nggak masuk dalam kriteria yang terkuat itu ya. cara kita dengan menembus Dominion gagal ya. Tunggu dulu. Setelah gua riset lebih jauh, sepertinya semua masalah yang ada di kota ini disebabkan oleh keluarga besar lu, Juna. Iya, Keluarga besar. keluarga Black Veil. Ya, kalau itu gua juga udah tahu. Tunggu dulu. Bukan itu Keluarga saja. pembawa bencana. Keluarga Black Veil dengan sengaja tidak menutup masalah ini karena mereka dapat untung dari itu semua. Oke. Hah? Apa jangan-jangan mereka berbisnis melalui penderitaan orang lain? Benar. Mereka sama sekali tidak berniat untuk menutup masalah ini semua. Gua rasa jika mereka berniat untuk menghilangkan semua masalah di sini, mereka tinggal serang balik Dominion. Oke, Dengan benar, kekuatan benar. keluarga lu yang begitu mengerikan, gua rasa akan cukup untuk membungkam para petinggi Dominion. Jadi sebenarnya Benar keluarganya juga. mereka Apa lu nggak coba berbicara saja dengan Nggak. keluarga lu? Ya, Suruh mereka kerahkan semuanya akrab gitu dan ya. serang namanya, kelompok musuhan Dominion gitu ya. sekaligus. Tidak mungkin lah anjir. Pasti mereka bakal berencana buat bunuh gua lagi. Oh, Ya seperti waktu itu. Iya anjir, gimana sih lu Sat? Si Juna aja punya ambisi buat hancurin keluarganya. Ya kan gua cuma saran. Soalnya lu lihat aja sendiri ambisi nanti. untuk hancurin, ambisi Kota untuk semakin hancurin kacau, keluarganya. Ya, Tenang saking saja. jahatnya ya, Bre. Mulai hari ini gua bakal fokus buat tutup semua masalah di kota ini. Dan juga menggulingkan keluarga besar gua yang udah korup itu. Oh. Baguslah kalau begitu. Korup, Bre. Kayak Kita gitu, bareng-bareng Bre. Ya. buat perubahan pada kota ini. Bentar. Gua mau tanya satu hal, Jun. Kenapa tuh? Jadi, setelah beberapa tahun terakhir ini, gak ada yang datang untuk menyerang adik lu. Hah? Serius? Iya, serius. Kita kan punya tugas buat jagain adik lu. Tapi Siapa gua lagi gak nih tahu adiknya nih? kenapa akhir-akhir ini mereka tidak mengincar adik lu lagi. Iya anjir, gua pikir itu gara-gara lu Sumpah, Bre. yang berhasil melobi petinggi Dominion. Gua aja nggak tahu apa-apa anjir. Bahkan gua buru-buru kesini karena gua takut adik gua kenapa-napa Oh. setelah gua nggak berada di Dominion. Tapi itu menjadi kabar baik kan? Mungkin mereka udah bosen berhadapan terus dengan kita Sat. Haha. Hah, iya juga ya. Bisa jadi mereka punya rencana lain. Terima kasih ya. Kalian sudah menjaga adik gua. Aman Jun, tenang aja. Ceritain juga dong. Gimana waktu lu di sana? Apa lu dapat teman baru? Ya tentu saja lah.
Gua punya teman-teman yang kuat di sana anjir. Oke. Nggak mungkin, lebih kuat dari kita kan? Nah, benar. Tuh. Kita juga kuat kan? Iya sih. Ya, mirip-mirip kalian lah. Hahaha. Bisa kali, kapan-kapan lu temuin kita sama teman-teman lu itu. Tenang saja, nanti gua bakal temuin kalian berdua sama mereka. Kita tes bertarung saja antara gua sama teman-teman lu yang di sana. Buat Boleh apa? juga tuh. Anjir lah, masa iya gua mau ngadu temen? Iya Ya. kan? Buat seru-seruan aja, Jun. Haha. Ya mungkin kedepannya kita akan saling membantu buat menyelesaikan masalah masing-masing. Oke. Emangnya mereka juga punya masalah? Ya kan, gua percaya sama mereka. Karena mereka juga punya misi buat habisin semua kelompok Dominion. Widih, ngeri juga teman lu mau lawan Dominion. Wah, dengan begitu, misi kita sama dong. Ya, Berarti kita satu tujuan memang sebenarnya. Kalau Gua mereka pikir semua itu mereka itu teman-teman lu waktu di Dominion. Dominion banget ya, Bre, ya. Ya ada juga sih. Tapi ya gitu, dia juga sebenarnya berseberangan dengan Dominion. Gua makin gak sabar ketemu sama teman-teman lo itu. Jadi, inikah teman-teman lu itu? Loh, kok lu bawa apa itu? Nah, iya anjir. Lu dapat dari mana, Sat? Tadi ada di dalam baju lu soalnya. Gua simpan aja. Oh, gitu. Ini dia, Ini yang satu di blacklist ya. Di sensor itu fotonya siapa? teman-teman gua. Gimana menurut kalian? Anjir, mereka kelihatan kuat sih. Iya kan? Wah, anjir. Jadi kangen gua sama mereka. Lu udah bonding banget sepertinya sama mereka. Pokoknya, kalau mereka suatu saat membutuhkan bantuan gua bakal langsung bantu mereka. Oh, Sekali-kali mah, gitu. hajak kita kali. Iya, ada lu juga gak harus dijagain sekarang mah. Haha, iya juga. Tenang aja, nanti ada waktunya kok. Oke, disimpan Bre. Hah, kalau gitu, kita berpisah dulu deh. Gua mau temuin adik gua, sama ibu gua juga. Oh. Ya udah, kita ketemu lagi nanti. Iya. Nggak buat pesen bahas apa-apa lebih di dalam kafe, lagi. cuma numpang Oke. nongkrong. Oh iya, makasih ya. Kalian udah nolong gua. Haha, aman, tenang saja. Gak ada apa-apanya itu mah. Ya iya, gak ada apa-apanya. Orang lu cuma nunggu doang, anjir. Gua nggak nunggu doang ya. Tadi gua bawain baju sama senjatanya. Bawain Iya, barang iya. gitu. Terserah lu. Udah. Gua mau pulang dulu ah. Oke. Nanti kabarin lagi aja ya. Oke, langsung pulang sih ya. Ke kafe. Cuma numpang nongkrong doang. Nggak beli apa-apa lagi, Bre. Ada-ada aja nih si Junior dan temannya. Oke, Bre. Penasaran? Lanjut lagi, Bre. Let's go. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di part ketiganya. Seperti biasa kita like dulu tadi. Subscribe ya. Ya karena udah gue siapin playlistnya sih, Bre. Jadi kayak gini. Oke, langsung aja kita play. Kelanjutannya nih, Bre. Jauh sebelum semua masalah mafia ini dimulai, Oke. dahulu kala ada sebuah keluarga yang sangat berpengaruh di kota bernama Timuraya. Oke. Sebuah keluarga Ini ceritanya ya. yang memiliki tugas untuk menjaga 3 roh terkuat yang menjadi penyeimbang dunia. 3 roh terkuat. Keluarga itu bernama Black Veil. Oke. Semua terlihat damai sampai suatu ketika satu kelompok mafia datang menyerang ke wilayah Black Veil, Oke. yaitu Dominion. Dominion. Para mafia itu berusaha merebut 3 roh terkuat itu dan berencana menghancurkan keseimbangan dunia. Gitu. Konflik besar antara keluarga Black Veil melawan petinggi Dominion tak bisa dihindarkan. Pertarungan hebat antara dua kelompok itu menjadi berita hangat di seluruh wilayah. Setelah hari demi hari berkonflik, akhirnya keluarga Black Veil harus tunduk terhadap Dominion dengan dicurinya Berarti 2 roh kalah ya? terkuat menjaga dunia. Cara licik Dominion akhirnya berhasil menuntaskan rencananya. Oh, pakai cara Setelah licik. kelompok mafia itu berhasil mencuri 2 roh terkuat, mereka pergi meninggalkan kota Timuraya dan meninggalkan malapetaka besar di kota Berarti Timuraya. asal muasalnya roh Sehingga terkuat dunia dari roh Timuraya, Bre. menjadi tidak seimbang dan menjadi sumber penderitaan di kota Timuraya. Dan itulah yang menjadi alasan Juna untuk pergi menyusup ke Dominion. Juna pergi ingin mencari asal-usul roh penjaga, karena ia dan temannya percaya jika ini semua ada hubungannya dengan aura spektrum roh penjaga. Oh, gitu, Juna gitu. dan temannya
ingin mengembalikan 3 roh terkuat itu ke tempat dunia asalnya untuk menghentikan malapetaka yang terjadi di kotanya. Tapi ya Bre, ya, yang jadi pertanyaan gue, apakah mampu kalau cuma mereka bertiga, Bre? Kita ikuti melawan terus segitu petualangannya. game, segitu banyaknya dan OP. Oke. Iklan dulu Bre, kita lewati ya Bre. Ini iklan Harmoni nggak bisa rasa dilewati oatmeal kayaknya. dan kopi Brazil hadir dalam kenikmatan baru Cafino. Oke. Dan sekarang ini unik ya Bre ya. The floating cannon is a completely Oke, new ini iklan weapon. game lagi, Fire Bre. and thrust Tunggu, elements. sebentar, You can sabar ya. copy. Something Oke, new in the kita game lewati. here is you get Lanjut lagi Bre. Nggak mau kemana? Oh pindah duduk. Nggak pesen makanan, lu numpang nongkrong dong di kafe. Apa kali ini kita akan berhasil, Tir, melancarkan rencana kita? Gua sih optimis ya, apalagi dengan kedatangannya si Juna yang gua yakin itu akan memperkuat kelompok kita. Gua sih berharapnya seperti itu ya. Karena kota kita sudah semakin kacau. Apalagi dengan munculnya roh jahat yang terus menyerang kota. Oh, iya. Lo udah denger belum? Di distrik 9 ada lagi roh jahat yang menyerang distrik itu. Bahkan ada yang sampai memakan korban. Hah? Waduh. Sumpah? Terus Berarti apa di yang dilakukan animasi ini keluarga juga Blackveil ada adegan kalau kayak gitu? kill-killan ya Bre ya mereka kayaknya. sebagai pemerintah di sini yang seharusnya menjaga semua distrik. Ya yalah, kayak lu nggak tahu aja anjir. Distrik 9 itu salah satu distrik yang tertinggal. Mereka gak bisa bayar pajak ke pemerintah. Oh, Iya juga ya. gitu. Mereka mana mau nolong kalau distriknya susah bayar pajak. Ah, sialan. Bener. Mereka Masuk akal, semakin masuk semena-mena akal, aja ya. Kalau sama pemerintahnya korup ya Kalau kayak ini gitu Bre. distrik Nggak 3 bisa, yang nggak bisa peduli dibilang sama masyarakat cukup gitu. aman. Karena pajaknya lancar terus ke pemerintah. Apakah kita akan pergi ke distrik 9 buat beresin roh jahat yang mengamuk di sana? Boleh juga tuh. Oke. Sekalian ajak aja si Juna. Kita tes apakah kemampuannya masih bisa diandalkan. Haha. Iya, Ngetes bener juga ya. lu. Ya udah, nanti malam kita ke sana. Oke. Tadi gua lupa bilang sama si Juna. Hah, lu kalau info tentang roh jahat pasti cepet banget ya. Oh iya, Apa lu lagi? kan anak. Ah, berisik lu. Gua tahu. Anak apa ini? Ya karena gua baca berita lah anjir. Haha, oke. Hah. Kita harus benar-benar menutup masalahnya. Jika kita terus-terusan melawan roh jahat, tidak akan ada habisnya anjir. Bener Hah, banget. Harus tapi sumbernya masalahnya, yang dicari ya. Si Juna Bre, ya. juga belum nemu. Penyakit itu Siapa bisa yang memiliki tuntas roh kalau penjaga terkuat sumbernya itu itu? dicari apa gitu loh. Kita benar-benar nggak ada petunjuk sama sekali tentang 3 roh terkuat itu anjir. Mau gak mau, kita harus berani melawan keluarga Blackveil dan memaksa mereka untuk berbicara. Siapa sebenarnya pencuri roh terkuat itu? Iya, lu bener Tir. Jadi sosok seorang pencuri roh terkuat itu belum diketahui ya Bre ya. Jadi makin penasaran dong. Tapi kita berdua mana mungkin bisa anjir ngelawan keluarga Blackveil? Blackveil. Mereka begitu kuat. Lu harus ingat, mereka lah yang bisa mengimbangi kelompok mafia terkuat. Iya, Nah, gua juga gitu. tahu. Tapi gua rasa dengan adanya si Juna, kekuatan kita akan bertambah. Paling tidak memang semoga harus deh. nambah Kok lu tim kayak ragu ya, gitu Bre, anjir ya. sama si Juna? Ya gimana ya? Musuh kita di sini itu bukan manusia anjir. Gua ragu Setan. kalau kemampuan si Juna akan menurun ketika dihadapkan dengan roh jahat itu. Ya, kita aja belum tahu. Makanya, nanti kita ajak aja dia ke distrik 9. Oke. Ya, jadi untuk sekalian menguji buat kemampuan dia Juna ya. pemanasan lah. Haha. Tapi bisa jadi dia malah langsung berkonflik dengan keluarga besar dia, yaitu Blackveil. Enggak Wah, lah, serba gak mungkin repot. dia seceroboh itu anjir. Iya sih, kita jadi tahu dari setiap info yang si Juna berikan kepada kita. Lu inget gak waktu dia memberikan informasi mengenai kelompok Dominion? Kalau nggak salah, dia bilang bakal muncul orang terkuat yang udah dia kenal lama. Oh iya, gua inget tuh. Si Ray itu Apa ya. emangnya? Gua penasaran, apakah orang itu udah muncul ya? Udah. Harusnya Udah si Juna muncul. tadi cerita kalau memang udah muncul. Oh iya, tadi lu lihat juga gak foto temennya si Juna? Oh, yang banyakan itu. Iya itu.
Tadi, gua sekilas melihat ada salah satu orang kuat di foto itu. Ya, terlihatlah dari auranya dia. Emang? Lu bisa lihat aura cuma lewat fotonya aja anjir. Ya sebenarnya, dari foto aja kita bisa lihat mana yang terkuat di antara mereka. Oke. Tapi bisa jadi sih, kalau di antara teman si Juna ada yang memiliki roh penjaga terkuat. Nah, itu yang gua pikirkan. Apa kita tanya langsung aja ya nanti ke si Juna? Nah, iya, boleh tuh. Nah, daripada lu penasaran, Boleh, lebih mendingan penasaran. ditanya, itu lebih masuk akal. Sama sih, gua juga. Soalnya si Juna tadi nggak ngejelasin semuanya. Hah, coba aja, ada 1 dari 3 roh terkuat itu ada di pihak kita. Mungkin akan gampang buat kita cari yang lainnya. Apa lu nggak punya roh penjaga, Tirta? Mana ada anjir di kota ini mah. Kalau sampai ada orang dengan roh penjaga di sekitar kota ini, udah pasti habis tuh sama keluarga Blackveil. Secara mereka kan benci banget dengan roh penjaga. Oh gitu, keluarga Blackveil itu benci banget sama aura roh penjaga gitu. Berarti Juna, Tirta, dan Satya tadi ini nggak punya roh aura penjaga ya, berarti 3 orang ini. Setelah kejadian konflik dengan Dominion. Oh, atau bisa aja kan gua yang punya roh terkuatnya. Tetep aja, lu bakal lebih lemah dari gua, Sat. Ya elah, lu belum tahu ya. Roh gua itu laba-laba kaki 4. Laba-laba Kok 4 sih? kaki 4. Kemana setengahnya lagi? Ya kalau 8 terlalu ngeri anjir. Iya, bukan laba-laba dong namanya. Laba doang itu mah. Laba aja. Lucu sekali. Udahlah, lu nggak pantas ngelucu. Karakter lu itu yang cool. Jangan sok-sokan ngelucu deh. Emangnya orang keren gak boleh ngelucu anjir? Ya boleh sih, cuman Nggak cocok nggak pantas aja gitu. Penonton juga bakal aneh rasanya. Oh, emang gitu ya? Iya. Ya udah deh. Udahlah, mending Orang kita cool itu pergi kayak dulu. ngelucu kayak Kita di nggak sini pantas ngobrol aja doang, gitu loh. nggak Baru pesen kadang apa-apa, lucu, anjir. lawakannya itu nggak lucu gitu loh. Gua curiga. Pasti animatornya malas bikin makanan. Dan juga minumannya ini mah. Terakhir kan kebongkar kenapa nggak ada makanan minuman. Udahlah, ayo kita pergi. Karena animatornya yuk. ternyata. Aduh, ke kafe nggak ada makanan, nggak ada minuman. Polos tuh meja tuh. Aduh, ternyata animatornya malas gambar. Ada. Oke, ini si Juna perjalanan pulang nih Bre, ya. Ini gua nggak bakal nyasar kan? Kok gua jadi lupa jalan pulang? Masa sampai lupa Ah, rumah sendiri? Enggak sih, harusnya. Oh iya, ibu gua ada di rumah nggak ya? Adik gua, apa dia juga ada di rumah ya? Duh, jadi canggung banget rasanya. Harus pulang mendadak gini. Iya, udah Gimana ya? bertahun-tahun ngerantau Reaksi ya, gua Bre, ya baru pas pulang. lihat gua gitu pulang. lah rasanya. Duh, jadi gak sabar. Oke. Street cafe. Kafe lagi di luar. Banyak kafe di kota ini. Oke Bre, bersambung dan si Juna perjalanan pulang dan mereka penasaran siapa sih pemilik roh terkuat temannya Juna ini. Apakah temannya Juna ini memiliki roh terkuat? Jadi mereka bertanya-tanya seperti itu. Oke Bre, langsung aja kita ke episode selanjutnya. Let's go. Nah Bre, sekarang kita udah berada di episode selanjutnya. Seperti biasa kita like dulu. Ini udah gue subscribe, masih subscribe lagi gitu loh. Oke Bre, terkutuk part 4-nya. Langsung aja kita play. Ini Juna perjalanan pulang ya Bre ya. Ini gua bener gak ya kesini jalannya? Gak tahu juga, Perasaan. lu yang tahu kok. Dari tadi kayak muter-muter. Udahlah, percaya saja dengan insting gua. Jangan-jangan instingnya ngawur lagi. Oke. Nggak sampai rumah nanti lu Juna. Distrik 9. Lah, malah masuk ke distrik 9 dia. Ini distrik kayak kumuh banget gitu ya, Be. Kayak gue di film animasi gitu, anime, ada distrik yang memang untuk kumuh yang memang nggak terlalu diperhatikan oleh kerajaan gitu. Jadi distrik itu kumuh dan memiliki kelompok tersendiri lah. Hah? Ada apa ini? Apakah di sini ada bencana? Apa gimana? Udah lama gua nggak ke kota ini. Kenapa banyak perubahan sekali di sini?
Nyasar atau gimana? Malah kayak angker gitu tempatnya ya bro ya. Distrik 9, toko, kotakan apa itu? Kotakan apa itu? Nggak ada orang sama sekali. Sepi banget. Mana bangunannya udah hancur gitu. Itu siapa itu? Ada orang tua, Bre. Halo Pak. Di sini ada kejadian apa ya? Kok kayak berantakan sekali? Hah? Siapa kamu? Sedang apa kamu di sini? Ini tempat berbahaya. Hah? Berbahaya? Memangnya ada apa? Sepertinya kamu bukan dari daerah sini ya. Sebaiknya kamu cepat pergi dari sini. Oke, malah diperingatin. Aduh, iklan laki, Bre. Sabar, Bre. Iklan, Bre, ya. Ya sambil nunggu cemilan-cemilan gitu, Bre. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang kemarin udah support ya. Hanya dalam 5 Semoga menit. dibalas Dengan New Henna oleh Allah Shampoo Subhanahu wa Color Ta'ala Blue berkali lipat ya, Bre. Amin gitu lah. Wah, iklannya panjang banget lagi nih. Oke, kita lewati, Bre. Lanjut lagi, Bre. Saya nyasar Pak. Saya lagi cari rumah ibu saya. Di sini bukan tempat yang aman. Lebih baik pergi sekarang juga, sebelum nantinya kamu menyesal. Oke. Hah? Sebenarnya ada apa di sini? Mau kemana Pak? Tunggu dulu. Ya, dia malah pergi lagi. Apa gua coba lihat dulu ya ke sana? Oke, masih ngotot Emangnya ya, Bre. Ada apa sih? Masih ngeyel dia. Ada orang suara Gua lompatan-lompatan. penasaran, kenapa bisa hancur gini kota? Kemana saja para anggota Black Veil? Apa jangan-jangan ini ulah para mafia itu? Ada Sial suara lagi sekali kalau lompat-lompat. Siapa, Bre, yang ngikuti dia ini? Ada ciu gitu. Tunggu dulu. Kok seperti ada yang janggal? Nah tuh. Kenapa, Bre? Dia ngeliat ke dinding gitu. Ini bukankah ini jaring laba-laba? Tapi kenapa besar sekali anjir? Wah, sepertinya memang ada yang tidak beres di sini. Oke, ada monster ya. Jaring laba-laba sebesar itu berarti monster gitu loh. Laba-laba paling mentok ya kecil banget kalau jadi perkotaan atau perdesaan. Gak sampai segitunya. Ini aja yang suara melangkah tuh ya. Hoi, siapa di sana? Oke, dilihat gak ada orang. Dari tadi memang terdengar suara gitu lompatan. Warung Bi Yati. Gua merasakan sesuatu yang berbahaya di sekitar sini. Siapa dia? Apa Oke. jangan-jangan Jadi suara yang dia melompat-melompat dari itu keluarga ya, Bre ya. Blackveil? Hoi, apa lu yang sudah menghancurkan tempat ini, hah? Cuma terdengar suaranya, sosoknya nggak kelihatan, Bre. Oh, apa itu kayak setan gitu, Bre? Mana serem banget lagi. Apa itu, Bre? Kayak uka-uka gitu. Jadi keingat dulu waktu pas Gua traveling punya horror, firasat Bre. kalau si Juna nyasar ya. Ya, nggak aneh sih. Dia kan udah bertahun-tahun nggak ada di kota ini. Apa kita hubungi saja dia? Ya mungkin dia udah berada di rumah ibunya. Tenang saja, Ya udah. Terus sekarang kita mau kemana nih? kita lihat ke distrik 9. Oh, kebetulan Di sana mereka mau ke sedang sana, kacau Bre. sekali. Kita coba bantu orang-orang yang kesusahan di sana. Ya udah, ayo. Mereka langsung Tapi- OTW ke sana. Gua takut anjir. Gimana kalau tiba-tiba ada roh jahat yang menyerang kota, malah datang lagi? Mana ada. Kalau nggak salah, mereka sudah diusir sama tim pengaman. Oke. Ya elah. Tim pengaman di sini cuma lakukan tugas buat kelihatan kerja aja. Padahal hasil kerjanya nggak kelihatan. Ngeri, nyinggung nih. Bisa saja kan kalau roh jahat itu masih berkeliaran. Ya kalau kayak gitu,
Tinggal kita lawan aja lah anjir. Ribet amat lu. Oh, Ya, lo aja yang lawan. Gua liatin dari jauh. Iya, tenang saja. Lagian, kalau memang masih ada, bukan tipe roh jahat yang berbahaya. Ya tetep aja, namanya juga roh jahat. Gimana sih lu? Banyak protes lu. Katanya mau nolongin orang. Iya dah. Tapi Ada kita beli tapinya, mobil Bre. aja nggak sih? Capek anjir. Kalau kemana-mana harus jalan kaki. Ya, kalau video ini like-nya tembus 20.000, kita beli mobil dah. Anjir. Lu pikir kita lagi nge-vlog apa? Kapan gue bisa like tembus 20.000, Bre? Ngarang aja gua mah. Kok gua jadi penasaran ya? Apakah dari keluarga Blackveil sudah tahu kalau Juna kembali ke kota ini? Firasat gua sih, mereka udah tahu ya. Iya, nggak Nggak mungkin. mereka nggak tahu. Kalau Mereka yang pegang wilayah ini mafia soalnya. sekelas gitu, Gua jadi penasaran, sebesar itu nggak gimana punya reaksi mereka? informasi Secara yang kan kayak gini keluarga nggak mereka mungkin, Bre. benci banget sama si Juna. Ya iya sih, gua juga. Juna diusir dari kota ini kan gara-gara keluarganya. Hah, sedih banget jadi si Juna. Ya, tapi untungnya ada orang tuanya. Ya selalu berada di pihak dia. Oh, dan tentunya kita juga yang bakal ada di pihak si Juna. Benar. Ya walaupun kita tidak menghabiskan waktu lama dengan dia, tapi dia lumayan berjasa buat gua. Sama sih, gue juga. Oke, jadi pernah punya jasa ya. Jadi sampai mereka akrab gitu sama Juna. Oke. Pelan lagi, Bre, sabar, Bre ya. Oke, kita lewati, Bre ya. Wow, ini siapa Bagaimana lagi nih? Keadaan di distrik 9. Kediaman sudah salah diselesaikan satu keluarga oleh pihak Blackveil. pengaman. Iya, kita nggak usah repot-repot buat turun tangan langsung Ini beresin karakternya masih dirahasiain ya, Bre ya. semua. Lagian, di sana itu distrik miskin yang kotanya saja jarang membayar pajak. Jangankan distrik miskin, pria miskin pun nggak ada yang memperhatikan, Bre. Kepada Blackveil. Iya anjir lah, malas banget ngurusinnya juga. Lu juga gak bakalan bisa kalau disuruh tanganin masalah itu. Hah? Lu ngeremehin gua? Jangan mentang-mentang lu lebih tua dari gua ya. Hah, anak cengeng kayak lu mana bisa Biasa, membereskan itu konflik semua. antar keluarga Hah, gitu. Sudahlah, kalian sebagai saudara jangan sering berkonflik. Baik ayah. Hah, iya ayah. Oke. Oh iya, apa kalian sudah mendengar kabar dari luar? Hah? Ada apa emangnya? Beban keluarga Blackveil katanya sudah kembali ke kota ini. Hah? Maksudnya ya, Beban keluarga. si Juna, si manusia terkutuk itu, ngapain dia balik lagi ke sini? Manusia Hah? terkutuk. Dia Oh, masih berarti berat. yang dijuluki manusia terkutuk ini si Juna, Bre. Dari judulnya pria terkutuk. Ini ternyata buat menginjakan kakinya di sini lagi. Wah, di mana dia sekarang ya? Apa dia sudah sadar diri? Atau masih berlagak sombong? Lu kalau penasaran, lihat saja dia langsung. Wah, ide bagus. Apa gua kasih dia sambutan hangat ya? Hahaha. Jangan buat dia kapok dan pergi lagi dari kota ini, Junta. Oke. Hah, tenang saja. Gua cuma bakal kasih dia sedikit hiburan. Awas, kau jangan berbuat seenaknya. Kita tidak tahu alasan dia ke sini. Benar, gua yakin dia ke sini pasti sudah mempersiapkan diri. Tapi itu ide bagus. Woi, Junta, coba kau pergi dan ulik alasan dia kenapa kembali lagi ke sini. Oke, pengen tahu Siapa ya? kenapa si Juna balik lagi kemari. Hah, lihat saja Juna. Gua bakal tes kemampuan lu. Oke. Walah, nambah lagi perkara, Bre. Gak ada habisnya, ya. Oke, bersambung. Ya, memang seperti itu ribet juga ya hidupnya si Juna, Bre. Kalau kayak gitu, lah. Oke, video selanjutnya next, Bre. Oke, Bre, sekarang kita udah berada di video yang selanjutnya. Seperti biasa kita like dulu. Tadi udah gue subscribe tapi nggak. Dan langsung saja kita play pria terkutuk part 5-nya, Bre. Nah, seperti apa? Minimarket. Ini Minimarketnya gua umum. yakin pasti ada sesuatu di sekitar sini. Hah, kalau gitu biar gua selidikin terlebih dahulu. Oke, si Juna penasaran kok ini jadi kayak gini gitu loh. Minum, Bre ya. Ini Bismillah. warganya pada kemana dah? Apa orang-orang
sudah pada ngungsi ya. Gue jadi penasaran. Kira-kira apa yang terjadi di sini? Sama. Gue juga ngebah mana sarang laba-laba gitu banyaknya lagi. Apa nih? Itu rumah kenapa bisa bolong gitu? Ada apa sebenarnya? Temboknya sampai bolong gitu. Coba gue lihat deh. Orang baik kok banyak musuhnya ya, Bre ya? Sama di dunia nyata itu orang baik dan jujur banyak banget yang benci malah. Apa ini? Sarang laba-laba. Lagi-lagi sarang laba-laba. Nah, Ini kayaknya jangan-jangan roh jahatnya ini sarang laba kayak monster Tapi- laba-laba gitu, Bre. Kenapa semua bangunan terdapat sarang laba-labanya? Oh, mencoba masuk dia, Bre. Mana gelap banget lagi. Tidak ada yang mencurigakan di sini. Oke. Dia mencoba masuk lebih dalam. Dan apa itu yang dia lihat? Apa dia temukan? Apa? Ada yang mendekat? Halo? Apakah ada orang di sini? Oke. Ada bolongan lagi situ, satu bolong lagi nih. Yang ngintip mungkin. Woi, kalian lagi ngeprank kah? Ngeprank kah? Haha, gua nggak takut sama prank kalian. Ada, udahlah. Kayaknya nggak ada apa-apa di sini. Udahlah, mending gua pulang aja. Oke, dia pulang, Bre ya. Oh, nggak jadi masuk ke dalam, langsung pulang dia. Suara apa itu? Langsung melompat dia. Oke, cukup. Keluar cepat. Gua tahu. Lu pasti ada di dalam sana kan? Gigi berlubang atau gigi sensitif? Lindung yang mana ya? Lindungi keduanya. Sensodyne baru. Iklannya lumayan panjang nih, Bre. Ya, sabar, Bre. Sabar. Oke, lanjut lagi, Bre. Apa? Gua harus bersiap. Mungkin saja ini ulah hewan buas. Woi, ayo, cepat keluar. Apakah si Arjuna mampu? Wow, serem banget. Kayak alien Wah. gitu. Anjir, makhluk apa ini, woi? Waduh, gak bisa ngelawan si Juna ya, Bre ya. Mana kayak gitu lagi. Woi, bentar. Makhluk apa ini? Kenapa dia bisa ada di sini? Saya juga ya gak tahu lah. Ini makhluk apa yang ngejarin? Masa ini roh jahat kayak gini? Cepat sekali monster ini. Tunggu dulu, woi. Capek Biarkan dia. gua mencerna semua ini. Kenapa makhluk begini bisa ada di wilayah kota ini? Wih, serem banget, Bre. Hantu ini mah. Monster juga iya. Walah. Apakah si Juna bisa melawan? Oh, si Juna kabur lagi, Bre. Jadi sebenarnya si Juna itu kuat atau enggak, Bre? Waktu di episode Bang Reja itu kuat gitu loh. Aja, ngejar mulu nih makhluk. Mau apa lu? Anjir lah. Apa perlu gua lawan aja nih makhluk? Ya lawan aja. Tapi kayaknya ini makhluk punya kekuatan yang nggak biasa. Larinya kenceng juga, anjir lah. Sialan. Harus bagaimana ini? Mana tuh ngejarnya cepet banget lagi. Baru dia kayak nggak kecapean gitu, Bro, monsternya. Walah, dia malah masuk ke dalam. Ya dia tahu lah. Yang itu tadi sarangnya dia. Wow, langsung tendang ya. Rasakan itu.
Tapi nggak kerasa apa-apa. Si botak nih. Wih, buset. Keras juga tuh makhluk. Hah, agak ngeri ya. Kalau makhluk kayak gini bisa berkeliaran di kota-kota. Oke, ngomong apa aja? Dia nggak ngomong ya, Bre ya? Wah, cuma gerak-gerak doang. Gua dalam bahaya nih. Hah, gua harus cepat keluar. Hampir ketusuk dia, Bre. Untungnya ngelompat. Hah, anjir. Cepet banget tuh makhluk, woi. Hah, untung gua bisa gerak cepat. Nah. Teman-temannya baru nyampe, Bre. Teman-temannya baru nyampe nih. Sambil ngopi, Bre. Bismillah. Anjir. Sampai kayak gini distrik 9. Udah kayak kota mati aja. Kota zombie iya, Bahkan gitu loh. Serem banyak banget. penduduk yang pergi dari wilayah ini. Ada. Apa yang dipikirkan keluarga Blackveil ya? Ngelihat semua ini. Iya, mereka tidak pernah memikirkan rakyat kecil. Aduh. Yang ada di pikiran mereka ya cuma uang buat memperkaya keluarganya. Iya, Tunggu dulu. koruptor lah gitu. Tapi tidak dengan Juna. Haha, bener juga. Oke, mereka percaya banget ya, Bre, sama Juna. Ada apa ini? Lu dengar sesuatu nggak? Iya, apa jangan-jangan ini suara roh jahat itu? Wah, bisa jadi. Kita harus bersiap. Oke, langsung maju mereka. Lihat. Mereka kaget mungkin lihat Ternyata benar di sana ada roh jahat. Ayo, kita hapuskan makhluk itu. Wah, sepertinya itu roh jahat yang menjelma menjadi hewan laba-laba. Buset, beneran ada dong laba-labanya. Padahal tadi baru aja kita obrolin. Roh laba-laba. Iya juga. Lihat. Bukankah itu si Juna? Ngapain dia di sini? Anjir, kayaknya dia beneran nyasar dah. Ada sebisanya. Nyasar Dia sampai ke rumah jadi lawan hantu makhluk ini. itu kayaknya. Ayo, kita tolong dia. Ayo. Tapi belum mampu ya. Pukulan seperti itu nggak kerasa sebenarnya. Mana besar banget bentuk hijau atau apa ini? Hah, makhluk apa ini? Besar banget, Bre. Kuat sekali. Hah, gua baru pertama kali melihat makhluk kayak gini, anjir. Juna, Wah, kenapa kalian ada di sini? Lah, harusnya kita yang bertanya. gue Ngapain jadi teringat Zoro nih sama tukang nyasar. lu di sini? Pasti lu nyasar kan? Hah, iya anjir. Gua nyasar ke sini. Terus malah ketemu tuh makhluk. Sialan. Haha. Pasti lu pertama kali kan ngeliat makhluk yang kayak gitu? Iya anjir. Beberapa tahun lalu kayaknya nggak ada makhluk kayak gini. Jadi sebenarnya makhluk apa itu? Nanti kita jelaskan, Jun. Kita harus tumbangkan dulu tuh makhluk. Lihat. Oke. Mereka bertiga melawan ya, Bre. Lu benar. Sepertinya dia akan menyerang kita. Woi, duel-duelnya malah bersambung. Tenang, Bre, ya tenang. Lanjut lagi, Bre ya. Jangan lupa di like ya, mau support, linknya di deskripsi. Let's go. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di video yang selanjutnya. Seperti biasa kita like dulu ya, dan langsung aja kita play ya. Ini yang part ke-6-nya, Bre. Wah, gila. Kenapa bisa ada monster seperti ini di kota ini? Hah, iya. Sekarang mereka bisa menjelma seperti manusia. Lalu, bagaimana cara kita melawannya? Ya, lu lawan seperti biasa lah. Kayak lu lawan para mafia. Buset, dari wujud dan kekuatannya aja Udah beda. udah beda banget, Udah beda, anjir. kayak monster tuh, kayak monster. Oke, dia ngejar lagi, Bre. Sialan, ngejar terus nih makhluk. Apa jangan-jangan makhluk ini yang telah merusak distrik 9 ini? Ya, udah jelas lah, anjir. Hah, kalau begitu
Ayo, kita coba saja lawan dia. Iya, ayo. Oke, mereka langsung berhenti dan berbalik arah dan mencoba melawan. Wow, langsung lompat gitu aja. Anjir, ganas banget tuh makhluk. Kalau pakai kekuatan fisik saja, pasti akan susah. Tangan dia terlalu panjang, anjir. Nah, Ya iyalah, kita harus pakai cara lain. oke, lari lagi, Bre. Lari lagi. Malah lari ke dalam ya ini ya. Oke. Apakah mereka bertiga bisa mengalahkan kabur monster lagi ini, kita. Bre? Ayo, kita musnahkan dia di sini sekarang juga. Hah, baiklah. Ayo, apakah ada kelemahan dari makhluk itu? Lu keluarin aja senjata lu. Ini saat yang tepat buat gunakan itu. Oh iya, ngomong-ngomong, kemana senjata lu si Paruna? Iya anjir, gua lihat-lihat. Kok nggak ada? Tenang, udah gua simpan di tempat yang aman. Oh, ya udah kalau gitu. Ayo, kita lawan saja dia. Oke. Tunggu dulu Tirta. Gua punya ide. Ide apa? Buat kalahin tuh roh jahat. Kayaknya kita jangan ikut bertarung. Hah? Maksudnya? Kita biarkan saja si Juna yang melawan roh itu sendirian. Bisa bahaya anjir. Kalau itu dilawan sendirian. Udah, nggak apa-apa. Kita lihat dulu kemampuan si Juna. Oh, berarti ngetes Nanti, Juna nih ya, Bre. kalau dia Ngetes kesusahan, Juna nih. baru kita bantu Pengen dia. tahu si Juna itu sampai boleh juga sekuat ide lu. apa peningkatannya gitu. Nah. Oke, berhenti. Mie sukses goreng Ikan Aceh. lagi, Bre. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Oke. Kalau lari-lari terus ya nggak bakal Baiklah. selesai. Saatnya kita tumbangkan tuh roh jahat. Sebaiknya jangan kita, tapi lu aja Jun. Lah, kenapa cuma gua? Kita pengen lihat kemampuan fisik lu. Iya, dan kita pengen lihat sejauh mana lu bisa kalahkan tuh makhluk. Anjir, tapi gua nggak tahu gimana cara kalahinnya. Gua aja masih bingung dengan keberadaan makhluk itu. Udah, nggak apa-apa. Nanti kita backup dari Kita belakang. backup dari Kalau belakang. ada apa-apa dengan lu, nanti gua bakal bantu Jun. Oh, begitu ya. Baiklah, gua bakal coba lawan makhluk itu. Oke. Ingat, kalau bisa gunakan kekuatan fisik lu terlebih dahulu. Anjir, bisa request lu ya? Kita kan pengen lihat kemampuan bertarung lu. Ya udah, Berarti kalau belum begitu. belum boleh pakai pedangnya ya. Pakai fisiknya dulu. Request malah katanya. Seperti apa, Bre? Akhirnya pertarungan dimulai. Yang sesungguhnya ini. Kita aja kan lari-lari terus. Oke. Haha, gimana tuh tendangan gua? Nah. Oke, berhasil ditepis. Waduh, kuat juga lu. Wah, ternyata ini lebih sulit dari melawan mafia. Gua harus keluarkan Namanya- semua kemampuan fisik gua. Namun juga lawan monster. Kalau mafia kan manusia gitu loh. Ini udah murni monster gitu loh. Gak punya hati, gak punya tapi bisa. Tus kepala. Oke. Gila. Masih bisa. Oke. Karunanya Dengan nggak semua keluarin, itu, Bre. Dia masih tak bergeming. Lalu, gimana cara gua kalahinnya kalau begitu? Mungkin dipotong-potong gitu, Bre. Woi, ini beneran? Gua nggak boleh pakai senjata gua. Tunggu dulu. Coba dulu pakai kekuatan lu, Juna. Atau keluarkan semua kekuatan yang ada di dalam tubuh lu. Ya Jun, ayo keluarkan. Lu jangan ditahan-tahan. Malah dites, Bre. Malah dites gitu. Boro-boro ditahan, anjir. Gua nggak tahu cara kalahinnya. Lu harus bisa menghancurkan dia berkeping-keping. Anjir, serius lo? Susah banget, woi, kalau kayak gitu. Woi, makanya itu harus gitu, harus pakai pedang lah. Kalau pakai tangannya nggak bisa. Oh, habis. Oh, masih bisa menghindar. Oke. Buset, kayaknya dia makin marah, woi. Oke, kalau begitu, biar gua tunjukin ke kalian semua bagaimana kemampuan gua. Oke.
Ini mode seriusnya ya. Oh. Nah, gimana tuh, hah? Buset, cepet banget sih Juna. Ternyata begini kekuatan fisiknya. Iya, gua nggak nyangka dia bisa mengimbangi tuh roh jahat. Boleh juga lu Juna. Tapi, tunggu dulu. Itu belum cukup buat Masih tuh belum puas ya. roh jahat. Benar sekali. Wah, ternyata itu belum cukup ya. Haha, hebat juga nih makhluk. Baiklah, kita coba sekali lagi. Oke. Sepertinya sudah cukup, Sat. Tunggu dulu. Ini masih seru. Ini Satya Kita udah ini. cukup melihat kemampuan si Juna. Tapi, gua rasa dia bisa kalahkan tuh roh jahat. Kalaupun dia mampu, dia nggak bakal tega buat memisahkan kepala tuh makhluk dari badannya. Jadi, lu mau langsung hapuskan itu roh? Iya, biar gua aja. Tenang. Ya udah deh. Yang penting, kita sudah lihat kemampuan Juna. Oke. Mari kita selesaikan ini dengan sekejap. Oh, temannya juga bantu, Bre. Kira-kira seperti apa gaya bertarungnya, Bre? Udah serius nih, Bre. Udah serius nih. Sudah cukup, Yun. Biar gua aja yang habis itu roh jahat. Kenapa? Gua belum selesai nih. Lu sudah perlihatkan kemampuan lu kan? Sekarang, giliran gua. Oh, seorang Tirta mau pamer ke penonton kan? Sekali-kali kan? Sekali-sekali. Ya udah, sok. Gua juga pengen lihat. Apa lu sudah bisa mengendalikan elemen itu? Oh, elemen Lihat saja di sini ini, Juna. Oh, elemen ya. Elemen apa nih? Ayo kita mulai. Roh kroco yang bahkan gak ada mulutnya. Bukan tandingan gua. Oke. Ayo. Bersambung nih. Nah, itu kan. Nah, kira-kira seperti apa? Langsung aja kita ke part yang terakhir, Be. Let's go. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di part yang terakhir. Ini adalah part tertujuh pria terkutuk. Kita like dulu dan langsung aja kita play. Lama banget nih, Bre. Lama banget, Bre. Sambil ngopi, Bre. Karena nontonnya lama, sambil ngopi. Serap nih tenggorokan, Bre. Kita tes. Seberapa buas roh itu? Sepertinya dia akan mengeluarkan kekuatan elemennya. Buset, apa nggak capek dia? Tadi udah pakai kekuatan itu waktu lawan si Leon. Tenang aja. Kalau soal kekuatan elemen, dia emang jagonya. Iya sih, bahkan bapaknya juga paling jago. Nah, itu dia. Ayo Tirta, hapuskan roh jahat itu. Kalian lihat saja dari jauh. Oke, kekuatan elemen kayak gimana nih kekuatan elemen? Kayak elemen tanah gitu atau kayak elemen angin gitu ya, kayak gitu mungkin ya. Nah. Wow. Dia menghindari mudah ya, Bre ya. Oke. Hampir aja. Sudah cukup. Ternyata cuman segini kemampuan lo. Kalau begitu, gua tidak akan keluarkan elemen ini sepenuhnya. Elemen api. Ini kayak gitu ya, Bre ya. Elemen api, angin, air gitu ya mungkin ya. Elemen api nih. Api nih kan? Woi, beneran dikeluarin dong. Segitunya loh, pengen pamer Tirta. Mari kita lihat bagaimana kehebatan si Tirta. Oke. Wow. Terbakar langsung, Bre. Uppercut, dia ngelompat ke atas, lompatan aja retak gitu. Sampai terbakar, Bro ya. Wih, hebat juga lu. Bisa bertahan selama ini. Bagaimana dengan yang ini? Pukulan beruntung. Ini kayak pukulan api gitu ya. Putus.
Mau kabur dia, Bre. Mundur. Kabur dia, Bre. Ceh, mau kemana lu? Mau coba kabur, ha? Tak akan kubiarkan. Oke. Oh, terbakar. Oh, terbakar dia, Bre. Iklan, Bre. Sabar, Bre. Sabar. Sampai kayak gitu ya, Bre. Kekuatannya keren banget nih, Bre. Jadi kalau di sini lebih ke elemen api, air gitu ya. Mungkin seperti itu ya, Bre ya. Angin gitu. New character, create. So your options are duelist. We already have a wizard, a star core. Oke, kita lihat, Bre. Buset, ngeri kali kekuatan lu. Itu namanya kekuatan daya bumi. Oh, daya bumi. Oh iya juga. Kalau nggak salah, dulu gua juga pernah dengar. Bukan elemen api. Iya, kekuatan yang hanya ada di kota Timurraya. Kalau nggak salah, itu salah satu efek dari terlepasnya 3 roh terkuat. Wah, ternyata sepengaruh itu ya. Jadi setelah terlepas roh 3 roh terkuat, itu sudah jadi hukum alam. Kekuatan elemen ya, Jika Bre, ada ya. bencana datang, pasti akan ada secercah harapan. Benar juga, kekuatan yang akan melindungi dari berbagai bencana. Tuh, lihat, kekuatan yang digunakan si Tirta. Oke, jadi kayak kebakar gitu aja sebenarnya. Tapi ini kekuatan elemen bumi padahal. Wow. Finish apa? Brutality, fatality. Buset, ngeri kali woi. Harus banget emang ditebas seperti itu. Ya iya, itu satu-satunya cara. Bagaimana melawan roh jahat? Dengan cara menebas titik lemahnya. Waduh, mana gua belum pernah main tebas-tebasan lagi. Mulai saat ini, lo harus mulai terbiasa. Waduh, iya sih. Hancur. Oke, akhirnya monster dikalahkan oleh Tirta ya, Bre, ya. Dikalahkan oleh Tirta. Dan ini mungkin dia dijelasin ya masalah roh jahat itu ya dari teman-temannya Satya dan Tirta ini ke Juna. Wah, ngeri kali kekuatan lu, Tirta. Anaknya penjaga nih, bos. Penjaga. Ah, berisik lu. Gua agak kaget. Ternyata yang kalian lawan di sini sekarang monster kayak gitu ya. Seharusnya itu bukan tugas kita, tapi tugasnya Black Veil untuk menghapuskan semua roh jahat itu. Cuman, ya lu tahu sendirilah. Sialan mereka. Cuman ingin uangnya doang anjir. Tapi gak mau kerja. Iya, mereka bahkan memanfaatkan situasi ini. Hah, sialan mereka. Jadi, gimana menurut lu makhluk tadi? Hah, gua gak tega anjir buat kalahinnya. Ya elah, lembek amat lu jadi laki. Iya woi. Berarti belum biasa dia ya. Kasih saran dong. Gimana ya supaya gua bisa lebih berani lagi? Ada, apa gua kasih tahu aja ya rahasianya saat? Oh iya, bener juga. Coba lu kasih tahu sih apa rahasianya? Hah? Rahasia apa? Kalian mau main rahasia-rahasiaan, hah? Ada, nih gua kasih tahu. Kalau gua ngatasinnya dibantu kenalan gua. Siapa? Temen lu? Iya, teman. Walaupun gua rada baper sih. Perempuan berarti. Pokoknya kenalan gua dari Lita. Lita? Ada distrik namanya Lita? Bukan, woi. Lita itu iklan nih, Bre. Iklan lagi, endorsement. Oh, aplikasi buat cari teman. Mulai dari teman mabar sampai teman curhat. Nah, gua selalu curhat sama player Lita buat balikin semangat gua. Wah, gokil. Coba ajarin gua dong. Siapa tahu bisa bantu gua. Gimana caranya? Bentar. Nih, gua kasih tahu ya. Hah? Gimana ini caranya? Coba lu cari dulu orang yang mau lu ajak curhatnya, Jun. Wih, cantik-cantik juga. Ini kalau jomblo lihat yang cantik-cantik bening-bening gitu kayak gimana gitu, Bre. Gua bisa langsung pilih. Oh, yang ini ya? Haha, boleh deh. Gua coba pilih yang ini. Order ya, Bre ya. Halo, salam kenal. Aku Kanilei. Panggil aja Lala. Wih, lucu juga suaranya. Iya, woi. Udah, woi. Itu ngomong, Jun. Oh, iya. Salam kenal. Nama aku Juna. Oh, Juna, aku siap nemenin kamu. Oh iya, aku
ada curhat sih. Kali aja kamu bisa kasih saran. Oh, sini ngomong sama aku. Aku siap dengerin kok. Haha, oke. Jadi gini, aku punya kekuatan yang seharusnya aku pakai buat ngalahin musuh. Wah, kamu punya kekuatan. Oke. Bagus dong. Iya, tapi masalahnya aku Ini lebih suka ke nggak curhat tegaan ya. orangnya. Gua Jadi skip aja, beberapa Bre, kali ya. musuh yang jahat suka kabur. Aku tanya dulu deh ke kamu. Tujuan kamu lawan musuh itu untuk apa sih? Kalau aku sih, Oke, Bre, sengaja kita ref, Bre. Masalah tadi itu lebih ke Ikra. Itu sekarang Anggap musuh itu mau sakitin orang di sekitar. Dan kamu datang buat lindungin mereka. oke. Ini fokus ke latihannya lah, gitu lah. bentar. Yang aku lindungin, Masih bisa aja. kamu aja nggak sih? Buat kamu boleh deh. Anggap musuh itu mau sakitin aku dan kamu Baper datang juga buat nih, lindungin aku. Bukan temannya yang ditendang, bukan temannya. Itu juga Juna. Buset, lo beneran jadi nggak tegaan. Iya sih, tapi nggak harus nendang teman juga kali. Aduh, sorry Sat. Gimana? Kamu masih rasain keraguan? Wah, hebat. Nggak ada lagi keraguan dalam diri aku. Ini semua karena kamu. Omongan kamu benar-benar powerful. Pokoknya kamu harus semangat ya buat lindungin banyak orang. Haha, pastinya dong. Aku bakal semangat buat lindungin banyak orang. Oke. Dan khususnya lindungin kamu. Iya, dasi. Saaya lu. Jihaha, sikat Yun, sikat. Aku suka sih cowok yang melindungi. Ya, Fred. Aku suka sih cowok yang banyak duitnya gitu ya. Gak percaya gue. Cewek ngomong kayak gitu. Aku yakin kok kamu semangat dan bakal jadi pahlawan. Iya dong, jadi pahlawan. Tapi kamu tahu nggak kenapa aku nggak bisa jadi penjahat? Hah? Kenapa tuh? Soalnya tiap lihat kamu, hatiku selalu baik-baik saja. Iya, iya. Malah gubal-gubalan, Bre. Sikat mulu. Tapi kamu emang cocok sih jadi pahlawan. Soalnya kamu gak cuma berhasil jaga banyak orang, tapi kamu juga berhasil jaga hati aku buat kamu. Ada kasih Juna kayak gitu. Indahnya ngobrol sama kamu, Lala. Gak percaya gue, Bre. Gak percaya ada cewek kayak gitu. Juna! Malah mimisan. Juna! Kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aku cuman terkena kekuatan kamu aja. Damage-nya Kekuatan tinggi ya. cinta. Bagus deh kalau kamu kena kekuatan itu. Lo, gak juga segitunya. Lala, makasih ya udah ilangin rasa keraguan aku. Bagus deh kalau gitu. Sapu jagat sampai Indramayu. Artinya? Thanks God, I found you. Basi, Bre, basi. Ada petir di rumah Bayu. Artinya? I'm here for you. Hehe, ya udah. Makasih ya. Nanti kita ngobrol lagi. Oke. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Greget gua. Lu gak apa-apa kan, John? Sampai mimisan gitu. Gak apa-apa. Kalau gue sih gak percaya di gua nenek cewek cuma yang ngerasa seneng banget. melindungi. Makanya Kebanyakan lu cewek sering-sering menilai aja cowok itu ngobrol dari lagi sama materi, Lala. Bre. Nanti lu download aja aplikasinya. Ada di deskripsi, oke? Oke, baiklah. Lebih ke Nanti gua ngiklan nih, curhat Bre, lagi. ujung-ujungnya. Biar gua makin percaya diri Belet lagi dan ya. gak ragu lagi. Makasih ya udah rekomendasiin ke gua. Haha, aman. Bentar. Jadi selama ini kalian jadi kuat gara-gara itu? Iya iyalah. Punya penyemangat itu penting, Jun. Bener juga Yang lu. kemarin kuat gara-gara dilatih dari karakter GI ya. Sekarang gara-gara di cecetan sama itu. Aduh, lucu aja. Ada aja gitu. Kalau gitu, ayo, mending kita pulang sekarang juga. Iya, ayo. Musuh kita juga udah kita habisin. Dia nggak bakal ngerusak lagi. Gua yakin. Ya udah, ayo.
Gua juga nggak sabar buat ketemu ibu gua. Oke, let's go. Let's go. Oke, mereka langsung pulang bro ya. Wow, ada mobil. Oh, ini orangnya, bre. Orang kaya datang, bre. Ini keluarga Blackveil itu ya. Oh, akhirnya beban keluarga Blackveil sudah kembali lagi ya. Bentar, gua lupa. Gua lupa. Lu siapa ya? Anjir, sialan lu. Gua Junta. Dari keluarga Datura. Oh, yang bocah ingusan itu, hah? Mau apa lu? Ya gua mau nyambut lu lah. Karena lu sudah kembali lagi ke kota Timurraya. Ah, gua lagi sibuk. Sudah, pergi sana. Haha, lu masih songong aja ternyata. Dasar pria terkutuk. Lu adalah aib bagi Blackveil. Ini malah orang baru pulang. Ada aja halangannya. Lu jaga mulut lu baik-baik ya. Jangan pernah sebut gua dengan panggilan itu. Haha, kenapa? Bukankah itu panggilan sayang keluarga lu? Hari ini gua sedang punya mood bagus. Kalau enggak, udah gua habisin lu di sini, Junta. Hahaha. Justru gua di sini selain buat menyambut lu, gua juga mau kasih lu sedikit latihan. Oke, mau ngetes dia, bre, mau ngetes. Sini, ha? Wow. Gua mendengar kabar kalau lu sudah kembali lagi ke kota ini. Lalu, apa yang lu lakukan di sini, ha? Berada di distrik miskin seperti ini. Gua di sini untuk membereskan masalah ini. Tidak seperti kalian yang tidak peduli dengan semua ini. Benar. Oh, jadi sekarang lu mencoba bertingkah kaum elit hanya peduli sama kaum elit, bre. Fakta? Ya. Seperti pahlawan, hah? Waduh, kita malah menyaksikan perseteruan dua saudara ini. Cuy. Siapa yang mau bersaudara dengan manusia terkutuk ini? Oke. Langsung gak terima temannya ya, bre ya. Rese juga lu ya, sialan. Apa sebenarnya mau lu, ha? Sudah, Tirta, lepaskan dia. Dia harus dikasih pelajaran, Jun. Mentang-mentang lu punya kuasa. Lepaskan lu, sialan. Atau lu akan merasakan sendiri akibatnya. Okay. Sudahlah, Tirta. Cah, berani-beraninya kalian, ha? Nah, ini ngapain yang ini? Hadeh. Sudahlah, kalian ini jangan sering ribut. Kalian ini saudara kan? Dan gua tahu lu gak suka Juna. Ya, walaupun gua gak tahu kenapa lu bisa benci dengan dia. Dia itu manusia terkutuk. Kalian teman-temannya akan merasakan juga malapetakannya. Is. Jangan begitu dong kan, sama saudara sendiri. Nih, gua kasih tahu ya. Yang terkutuk itu keluarga kalian semua. Jadi, kalian yang harus tanggung jawab. Jangan membebankan itu semua kepada si Juna. Bener banget. Apaan lu? Tahu apa lu tentang keluarga gua, ha? Gua memang gak tahu keluarga lu. Tapi, gua tahu kebusukan keluarga lu. Tapi jadi ngomongnya nyantai, bre. Nyantai gitu loh. Ha, sialan lu. Gini deh. Supaya masalah kalian beres, dan supaya pertemuan dua saudara ini berkesan, gimana kalau kalian berdua berduel saja? Malah ujung-ujungnya jauh gitu. Semua aja lu adu saat. Dasar lu ah. Urusan laki-laki itu diselesaikan dengan pertarungan. Jangan ditiru teman-teman. Bener. Ini hanya di dunia Arjuna. Bener. Emang itu tujuan gua datang ke sini. Lu berharap gua datang dan menyambut lu dengan meriah, hah? Gua berharap lu gak datang. Ngelunjak lu ya. Sut. Udah. Ayo, mending kalian tentukan saja siapa yang sekarang lebih kuat. Hah? Gua setuju tuh sama ide dia. Bagaimana, Juna? Aduh, masa gua harus hadapin bocah kayak lu? Ya, tapi gue penasaran sama kekuatannya, bre. Gak apa-apa lah. Si Juna ini belum diketahui ya auranya apa. Bagus kalau begitu. Kategorinya ayo, apa? Kita lihat bagaimana pertarungan dua saudara ini. Haha.
Ayo kalian, bersiaplah. Awas saja lu Juna. Gua bakal habisin lu sampai lu kabur lagi. Iya, udah. Nggak usah banyak ngomong. Ayo, mulai. Boom. Oke, ini baru pertarungan biasa ya, belum menunjukkan aura-aura atau apapun itu. Lah. Udah triple pukul gitu. Oh, tangkis ya Bre ya. Wih, boleh juga. Ternyata lu sudah berkembang, ha? Ini belum seberapa. Oke. Ini skill bela diri ya, masih skill bela diri ya Bre ya. Belum ada skill untuk cuma. Oke. Ini masih skill bela diri ya, masih belum menunjukkan yang kekuatannya ini. Oke. Mirip ya, skillnya kayak mirip Juna ya Bre ya. Bener nggak sih? Komentar ya, skillnya kayak mirip Juna. Bang. Oke. Jadi masih skill bela diri, Be. Saling pukul, saling serang. Masih seimbang lah ini. Wow, udah aura hit. Download aplikasi GoPay, selalu ada harga murah buat semua. Sabar. Download dah. They're coming straight in. Trust me. I've got. Oke, jangan lupa support ya, Bre ya. Tuh, tapi nggak dikeluarin lagi. Terkejut dia. Gila. Ternyata bocah itu jago juga bertarungnya, Woy. Ya, dia juga tetap dari keluarga Blackveil yang udah pasti terlatih. Tapi dia terlalu meremehkan si Juna. Kita lihat bagaimana pertarungan mereka. Bang. Oke. Tadi aura apa yang dikeluarin sama si Juna ya, walaupun cuma sekilas. Tapi ngeri banget sih. Wow. Wah, saling tonjok. Oh, masih Juna yang dapat. Ini Juna yang unggul sekarang. Sekarang. Aura. Oke. Woi. Jangan pakai daya bumi dulu. Daya bumi. Pakai tangan kosong dong. Ah, berisik. Daya bumi. Jadi intinya setiap series Juna, Bima, dan Bray itu punya sebutan untuk kekuatannya masing-masing ya Bray ya. Wah, gua nggak nyangka. Ternyata lu sudah mahir ya menggunakan kekuatan itu. Haha, kenapa memangnya? Gua tahu kalau lu nggak bisa kan? Haha, itulah kenapa keluarga kita benci sama lu Juna. Ya, gua memang belum bisa mengeluarkan itu semua. Lagian, gua juga tidak tertarik. Juna kok nggak tertarik sama kekuatan kayak gitu ya? Tapi masih kuat Juna loh. Sialan, ternyata lu beneran sudah berubah Juna. Ya iyalah, gua bukan yang dulu lagi. Tapi ngomong-ngomong, lu hebat juga. Tapi nggak salah sih, keluarga Datura memang tidak pernah gagal melahirkan orang-orang sebagai petarung. Oke. Ya, kelelahan gua dia. belum kalah Juna. Masih, sudah cukup. Udah. Cukup sampai di sini saja pertarungannya. Nah, kita lanjutkan kapan-kapan saja. Ikut campur mulu lu sialan. Siapa sih lu,
Oh, kita belum kenalan. Kenalin, nama gua Setia. Gua temannya si Juna. Ups. Ke orang kenalan digituin sakit hati, Bre. Sebenarnya, apa yang akan lu lakukan, Junta? Gua yakin, lu datang bukan cuma cari ribut. Oke. Ya gua emang datang buat cari ribut aja. Kenapa emangnya? Sialan, beneran cari ribut ternyata. Gua datang buat peringatkan lu saja. Kalau keluarga Black Veil masih belum menerima lu, Juna. Ya, kalau itu, gua juga udah tahu. Tidak usah diperingatkan. Oke. Haha, baguslah kalau begitu. Bersiap saja, Juna. Orang-orang kuat di Black Veil akan segera menangkap lu. Tapi feeling dia kayaknya dia sayang, Bre, sama Juna. Ya, feeling gua sih. Apakah itu benar? Oke, dia pulang deh. Tapi feeling gue ini kayaknya gitu. Dia ini kayaknya sayang sama Datang-datang cari ribut. Iya, woi. Bukannya bantu buat beresin masalah di distrik 9. Ya, begitulah mereka. Mereka selalu seenaknya. Apalagi dia dari keluarga Datura. Gua belum tahu, anjir. Sebenarnya ada berapa keluarga di Black Veil itu? Gua tahu dari bapak gua. Kalau tidak salah, ada 7 keluarga ya, Jun? Iya, di Black Veil ada 7 kepala keluarga. Gua 7 cabang sebenarnya dong. sering mendengar rumornya. Tapi gua nggak tahu gimana sebenarnya di dalam keluarga lu itu. Iya anjir, gua juga penasaran. Lu masih tahu gak, Jun, tentang keluarga lu? Tahu lah. Soalnya gua masih punya koneksi langsung sama mereka. Wah, kalau gitu ceritain dong Ada orang mengenai dalam berarti ya? keluarga Black Veil. Ya udah, ayo sambil jalan. Biar gua ceritakan semuanya mengenai keluarga Black Veil. Oke, ayo. Jadi dia mau ceritain nih, Bre, buat tentang asal usulnya keluarga Black Veil. Ini market. Jadi sebenarnya bagaimana keluarga lu itu, Jun? Lu sepenasaran itu ya, Sat? Ya elah, lu juga penasaran pasti. Ya iya sih. Ya makanya, ayo Jun, ceritakan. Kalian kan sudah lama tinggal di sini. Masa kalian gak tahu sama sekali tentang keluarga Black Veil? Sebenarnya, gua tahu, Jun. Tapi cuma luarnya aja. Iya, termasuk keluarga Datura dan si Junta tadi. Oke, Gua si tahu, Junta tadi ya. karena memang mereka suka berbuat onar atau cari masalah. Terus keluarga yang lainnya bagaimana? Yang lainnya juga sama. Kita cuma tahu luarnya doang. Apalagi mereka tinggalnya bukan di distrik pinggiran gini. Iya, distriknya orang kaya. Baiklah kalau begitu. Kalian kan elit kayak perumahan Biar orang gua elit jelaskan gitu. aja bagaimana keluarga Black Veil itu. Nah, gitu dong Jun. Dari mana ya gue ceritanya? Oh, gini Ini aja. si Juna pengetahuannya banyak banget ya. Jadi, seperti yang kalian udah tahu, kalau sistem pemerintahan di Timuraya ini masih dikuasain oleh satu keluarga, yaitu keluarga Black Veil. Black Dan sudah Veil. bertahun-tahun seperti Apa itu. artinya ya, Bre? Nah, itu juga yang menjadi alasan gua. Kalau terus seperti ini, Veil, menurut Black gua Veil Timuraya begitu nggak ya. bakal bisa damai. Berarti benar dong. Satu-satunya cara adalah menggulingkan keluarga lu, Jun. Iya. Dan gua rasa orang di antara kita akan cocok menjadi pemimpin Timuraya. Ya iyalah. Wah, Terus Satria Jun. nih. Jadi, keluarga Black Veil itu terdiri dari 7 kepala keluarga. Nah, Dan tuh. semuanya diberi nama dari nama bunga-bunga. Setiap keluarga Black Veil memiliki tugas dan Kalau si di Arjuna nama-nama batu, di Bang Rai series nama-nama batu, di Bima series nama-nama apa ya? Lupa Iqbal. Ya. Kalau di Juna nama-nama bunga. Oke. tujuannya sendiri. Tujuannya yang melindungi kota ini salah satunya. Coba jelasin, Jun. Apa saja tugas inti mereka? Oke, gua bakal runut dari Oke. kepala keluarga pertama. Keluarga pertama ini bisa dibilang adalah anak paling tua di keluarga Kayak Black pakai Veil. matador gitu. Oh iya, karena sistemnya kekeluargaan. Jadi, dari ketujuh kepala keluarga ini, tidak ada yang lebih kuat atau menonjol. Mereka cenderung lebih solid, saling backup, dan juga sangat kompak. Wih, Berarti ternyata sistem kerajaan gitu. begitu ya mereka. Oke, kita lanjut. Jadi, anak yang pertama itu
keluarga Background Lavender. hanya ilustrasi. Keluarga Lavender. ini punya julukan bunga pelindung karena dia ini adalah anak tertua. Jadi sering disebut sebagai pelindung buat keluarga yang lain. Berarti kayak sepupu, Keluarga ini ponakan gitu ya, sangat Bre, ya? dihormati seperti bangsawan. Beberapa pupu Bahkan hampir gitu. semua orang. Karena ya, kalian tahulah kalau keluarga Lavender ini yang menyeimbangkan kekuatan magis di kota Timurraya ini. Wah, gitu. gue sering dengar keluarga itu. Mereka, menurut gue memang berhak dihormati. Karena gue sadar diri melihat kekuatannya. Nah, makanya. Terus, keluarga yang kedua ada keluarga Lotus. Atau biasa dibilang bunga abadi. Keluarga ini benar-benar solid. Mereka adalah keluarga yang selalu ingin unggul dan ingin membuktikan kepada seluruh keluarga yang lain. Bisa dibilang, keluarga Lotus ini adalah keluarga yang paling ambisius daripada keluarga-keluarga yang lain. Lalu yang ketiga ada dari keluarga Rafflesia. Atau biasa dibilang bunga pemberontakan, simbol kebebasan. Dan biasanya mereka lebih memilih bebas daripada harus terkekang oleh aturan keluarga. Wah, gitu. ternyata ada juga ya keluarga yang seperti itu. Iya. Dan setahu gua, mereka dari dulu emang seperti itu. Bahkan ya, waktu itu juga mereka yang nolong gua buat pergi ke Barat Raya. Oh, ternyata mereka yang waktu itu lu ceritakan. Iya. Jadi kalau keluarga Rafflesia masih baik mungkin ya? Itu gara-gara mereka juga. Terus Jun, keluarga yang keempat apa namanya? Nah, yang keempat ini keluarga si Junta yang tadi, yaitu keluarga Datura. Datura ini biasa disebut dengan nama bunga kutukan. Mereka ini keluarga pendendam dan penuh ambisi. Bisa dibilang, di antara keluarga Black Veil yang lain, keluarga Datura ini memang dilatih khusus untuk menjadi petarung. Maka dari itu, jadi lebih khusus ke ciri-ciri dari pertarungan keluarga ya, ini pasti daripada politiknya. punya luka khas di wajahnya. Iya juga ya. Si Junta juga ada luka di wajahnya, kalau tidak salah. Nah, iya. Semua anak dari keluarga Datura ini laki-laki. Gua lupa berapa banyak anak-anak di keluarga Datura ini ya. Tapi gimana Jun kalau nanti si Junta melapor ke keluarganya? Kalau memang benar keluarganya itu adalah pendendam. Ya, kalau dilihat dari sifat keluarganya, memang pasti nyerang balik dia. Tapi ya udah gak sih? Tinggal lawan balik aja. Apa susahnya? Bener banget. Boleh juga lu Jun. Terus Jun, yang kelima keluarga apa? Nah, yang kelima ada keluarga Orchid atau bunga ilusi. Gua Jadi banyak jujur, banget ya keluarganya kurang tahu Jun dengan ini. keluarga ini. Karena memang sedikit sekali informasinya mengenai keluarga ini. Tapi gue yakin sih pasti mereka menyimpan kekuatan langka yang jarang sekali dikeluarkan. Bisa jadi keluarga ini adalah keluarga peneliti Jun. Bener. Kenapa emangnya? Karena gua sempat dengar beberapa rumor mengenai laboratorium Orchid di sekitar distrik 5. Gitu. Emang iya? Wih, gua baru tahu sih. Mungkin nanti kita bisa selidikin Jun. Takutnya mereka lagi merencanakan sesuatu yang merugikan buat kota ini. Boleh juga tuh. Bisa lah, nanti kita rencanakan. Jadi ada 5 keluarga ya. Yang terakhir tadi Orchid ya. Ini kemana nih mereka Bre? Mau langsung pulang? Aduh, iklan ayam Bre. Mana belum makan lagi Bre ya. Ayam enak banget liatnya. Ini collab dengan Digimon lagi nih. Maaf Bre, tadi gue berhenti sebentar. Lanjut Jun, keluarga yang keenam. Oh, ada lagi yang keenam. Nah, yang keenam ini keluarga yang selalu menjadi penengah jika ada masalah internal. Dulu, keluarga ini selalu dimanja oleh keluarga yang lainnya. Namanya itu keluarga Melati. Kayaknya keluarga ini jarang menampakkan diri juga ya. Bahasa Inggris ya, pakai bahasa Latin. Mereka selalu di kandangnya. Karena kalau gua nggak salah, mereka juga yang mengelola harta keluarga Black Veil. Oh, begitu. Pantas saja mereka tidak pernah kemana-mana. Bentar. Dari keluarga ke-1 sampai 6, lu belum menyebut keluarga lu, Jun? Apa jangan-jangan lu keluarga terakhir? Nah, iya. Bapak gua itu terakhir di keluarga Black Veil. Lalu, apa nama keluarga lu, Jun? Nama keluarga gua itu Black Dahlia. Keluarga terakhir di Black Veil.
Dan bisa dibilang keluarga yang sering dianaktirikan. Gitu. Sebenarnya kenapa sih bapak lu sampai dianaktirikan gitu, Jun? Gua juga nggak tahu. Mungkin gua harus tanya sama bapak gua. Gua belum pernah ngobrol sih bareng bapak gua. Loh. Sumpah nggak jelas banget anjir keluarga lu. Tapi gue yakin Jun, pasti ada alasannya. Iya itu dia. Makanya gua balik lagi ke sini buat cari tahu. Sebenarnya keluarga Blackveil ini sangat kuat karena mereka ini keluarga yang cukup solid. Kalau ada musuh, bisa saling backup. Iya, lu bener. Tapi sayangnya, kalau ada kebobrokan pun, mereka bisa saling menutupi. Kayak ribet banget keluarganya gitu ya. Itu yang menjadi penyakit di keluarga Blackveil. Sistem keluarga dinasti gini emang mengerikan. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk kepentingan keluarganya. Bener Ini banget. fakta sih. Walaupun mereka keluarga gua, tapi gua nggak setuju dengan sistem mereka. Pokoknya, apapun yang terjadi, gua harus bisa menjadi pemimpin keluarga Blackveil. Oh gitu, Bagus Jun. tujuannya itu. Gua dukung lu pokoknya. Tapi ingat, saat itu terjadi, lu jangan jadi seperti mereka, Jun. Tenang saja, gua bakal hapus sistem dinasti ini. Gua akan gunakan kekuatan Blackveil buat melindungi kota ini sepenuhnya. Karena keluarga Blackveil ini masih menyimpan banyak sekali misteri tentang kekuatannya. Lengah sedikit saja, tragedi penyerangan kelompok mafia akan terulang. Dan mungkin saja nanti bakal Intinya ini adalah keluarga yang ribet ya, Bre ya. ada kelompok lebih kuat lagi yang akan menyerang wilayah ini. Nah, itu yang gua takutkan. Keluarga Blackveil terlalu mengandalkan Blackguard atau para penjaga. Ya, lu tahu sendirilah bagaimana para penjaga itu bertingkah. Nah, iya bener Jun. Nah, si Tirta paling tahu tuh gimana kelakuan Blackguard. Pokoknya kita bertiga harus Berarti ada mengkudeta 6 keluarga keluarga, Blackveil. ada 7 keluarga Memangnya kita bertiga aja Yang cukup paling ya terakhir melawan keluarganya keluarga si sebesar Blackveil? Ya elah, udah. Kita usahakan saja bertiga, jangan banyak-banyak. Tenang saja, nanti juga ada yang join lagi. Oke. Bener juga lu. Ada anggota Oh baru iya Jun, pastinya. untuk misi kita pertama, gua ada saran nih. Wih, apa tuh? Kita akan selidiki salah satu keluarga Blackveil. Wah, siapa? Si Acit duluan atau bersama? Jadi, kita mau selidikin kelompok mana dulu nih? Si Tirta punya saran tuh, Jun. Gua sarankan sih, mending ke distrik 5. Di sana ada keluarga Orchid yang sedang melakukan Dengan pergerakan Acit, mencurigakan. prediksi gua kemarin. Mencurigakan gimana? Seperti yang lu bilang. Kalau keluarga Orchid ini masih kurang sekali informasi. Jadi, gua rasa misi pertama kita akan sangat cocok buat selidikin keluarga Orchid. Sekalian menambah informasi juga kan. Wah, boleh juga tuh. Tapi masalahnya, apakah semua keluarga lu itu tahu kalau lu sudah kembali ke Timurraya? Kalau itu gua kurang tahu. Tapi karena keluarga Datura tahu sih, pasti yang lain juga tahu. Berarti kita harus berhati-hati, Jun. Iya, lu bener. Kalau begitu, kita lebih baik besok saja menjalankan misinya. Lebih cepat, lebih baik. Iya, dan gua rasa misinya dilakukan malam hari. Pasti lebih cocok tuh. Wih, let's go. Seru Kira-kira nih. nanti mereka Udah lama ini dapat kita tim tidak baru menjalankan nggak ya, misi teman bertiga. baru gitu yang OP gitu. Pokoknya, kalau kita sudah solid Karena kalau ini, Arjunnya kan baru gak mulai bakal kan, ada baru yang bisa berapa kalahkan 10 kita. episode kan total. Benar sekali. Ini yang gua tunggu-tunggu selama ini. Oke. Minimarket kebalik terus saya. Nih, masih hidup. Sialan. Bagaimana bisa? Gua dikalahkan si Jun anjir. Gua harus berlagak tegap. Biar gua tidak terlihat oleh saudara gua. Oke. Untung tidak semua hadir di keluarga ini. Malu kan, malu kalau Bisa kawan gawat. kalah. Kalau yang lain juga hadir. Oke. Kenapa pada hadir semua di sini? Wah ini kirain
Genta anak ketiga malahan. Ya kirain bapaknya gitu loh. Maaf nih. Kirain gue itu bapaknya, bre. Gitu padahal Genta anak ketiga. Dipta anak kelima Datura. Jadi masih dimisterikan ya. Desta anak kedua Datura. Duta anak pertama Datura. Kayak nama vokalis Sheila on 7 ya, bre ya. Ini bapaknya nih. Bagaimana pertemuan lu dengan si Juna? Biasa aja. Kenapa emangnya? Haha, sepertinya ada yang kalah, Ayah. Sudah tidak aneh jika si Junta kalah. Tapi Ayah, sepertinya dia belajar bertarung saat keluar dari Timuraya. Tapi itu tidak membenarkan kekalahan lu, Junta. Ada-ada saja lu, Junta. Melawan anak dari keluarga terakhir aja, lu kewalahan. Lu benar-benar gak cocok berada di keluarga Datura. Wih, sampai segitunya ya. Padahal keluarga Datura dikenal sebagai keluarga yang siap bertarung. Udah gua bilang, dia terlalu lembek. Berisik kalian semua. Kalian tidak tahu apa-apa. Sudahlah kalian, itu tidak penting. Yang serem banget suaranya, Bre. Terkutuk itu sudah kembali. Siapa ini? Kita harus berhati-hati. Jangan sampai dia mempunyai sifat dan rencana seperti ayah. Iya, lu bener, Duta. Dulu ada ayahnya yang menjadi hama di keluarga Blackveil. Jadi jangan sampai si Juna menjadi seperti itu juga. Ayah, saya penasaran. Sebenarnya kenapa si Juna-Juna itu dipanggil pria terkutuk oleh keluarga yang lain? Nah, itu ceritanya juga panjang penasaran. jika diceritakan dari awal. Yang jelas, dia memang menjadi aib bagi keluarga Blackveil. Apalagi keluarganya itu, yaitu Black Dahlia, memiliki visi misi yang berbeda dari keluarga Blackveil. Mereka selalu bertentangan dengan keluarga yang lainnya. Apa mungkin sebutan pria terkutuk itu ada hubungannya dengan para siluman itu? Iya, siluman peliharaan keluarga Blackveil yang diturunkan secara turun-temurun. Sudah gua duga. Pasti keluarga Black Dahlia itu juga memilikinya. Benar, mereka memang memilikinya. Itu juga karena ulah bapaknya si Juna. Maksudnya? Kok bisa? Dulu, setelah kekacauan hilangnya roh penjaga, keluarga si Juna melakukan kejahatan besar yang membuat keluarganya dikucilkan sampai sekarang. Apa jangan-jangan itu juga yang membuat si Juna pergi dari wilayah Timuraya? Iya, benar. Ayahnya berhasil menyelamatkan si Juna dengan membawanya pergi keluar Timuraya. Cih, benar-benar sikap pengecut. Memangnya kejahatan apa yang dilakukan keluarganya sampai dia dikejar seperti itu, Ayah? Mereka mencuri siluman terkuat yang seharusnya itu dimiliki oleh pemimpin keluarga Blackveil atau kakek tua kita. Apa? Berarti mungkin ada di dalam mereka jiwanya Juna. Padahal, ya. itu adalah sikap yang dibenci oleh keluarga kita setelah pencurian roh penjaga terkuat. Maka dari itu, keluarga dia menjadi musuh semua kepala keluarga yang lain. Gitu. Tapi, untuk apa dia mencuri itu? Bukankah resikonya terlalu besar? Sampai detik ini, tidak ada yang tahu apa motif pencuriannya. Karena setelah mengantarkan si Juna keluar dari Timuraya, bapak si Juna menghilang entah kemana. Apa jangan-jangan dia sudah meninggal? Harusnya belum. Kita, para anak tertua juga pernah melakukan pengejaran terhadap bapak si Juna. Tapi ini kurang jelas ya, Bre, ya. Kayak kurang jelas. Sialan. Jadi sampai sekarang alasan siluman terkuat itu dicuri tidak pernah terungkap ya. Lantas, kemana siluman terkuat itu pergi? Apa mungkin siluman itu bersemayam bersama bapak si Juna? Bisa jadi. Karena sampai sekarang kita belum melihat tanda-tandanya. Memang ada tandanya? Pemilik siluman itu biasanya memancarkan sinar aura yang berwarna hitam. Hitam? Iya, bukankah si Juna kan itu hitam warna auranya. terkuat aura spektrum? Lu benar, Dipta. Tapi bedanya aura hitam yang dimiliki siluman ini tidak mempengaruhi sifat orangnya. Berbeda dengan aura spektrum yang mempengaruhi sifat si pengguna. Iya sih, benar juga. Aura spektrum berwarna hitam, sudah pasti dia jahat banget, anjir. Pasti angku juga. Sedangkan si Juna lembek begitu. Ia hanya digendong oleh keluarga Blackveil. Aura hitam? Apa jangan-jangan
Oh iya, dia ngingat ya bre. Tapi cuma sekilas aja. Dia sempat ingat bre. Wah ini gawat, gaswat kalau sampai gitu tahu. Apa mungkin dia yang sedang diobrolkan ayah? Gua harus beritahu ayah. Ayah. Hah? Ada apa Junta? Jangan. Tidak jadi ayah. Syukurlah. Jangan dulu deh. Gua harus pastikan dulu. Gak jelas lu Junta. Iya anjir. Lu mau minta bantuan kan? Karena lu dikalahkan oleh si Juna. Oke. Berisik lu bocah. Apa lu bilang? Sudah. Benar apa kata ayah. Pokoknya kita harus berhati-hati dengan gerak-gerik si Juna. Kalau gitu, biar nanti gua aja yang turun tangan buat hadapi si Juna. Tunggu dulu. Kalau ada apa-apa, mending gua dulu. Malah rebutan kalian. Sana ambil aja kalian. Gua sih malas ya. Siapa juga yang ngajak lu? Oke. Oh, udah selesai bre. Oke. Tonton sampai selesai untuk info selanjutnya. Oke. Masih ada bre. Ini series. Jadi menurut gue bre ya, si Junta ini bisa-bisa nanti bergabung sama Juna karena kelihatannya asapnya semakin tebal. Kita tidak bisa biarkan ini terus menerus. Kenapa emangnya? Lakukan saja. Ini demi meningkatkan keamanan di wilayah kita. Tapi bagaimana dengan warga sekitar? Lebih baik kita korbankan 1 orang dan menyelamatkan 10 orang. Jadi sudah, cepat lakukan saja apa yang gua bilang. Baiklah kalau begitu. Siapa yang dikorbanin? Cerita selanjutnya, kabut abadi. Nah bre, itulah tadi ya kita menesan dari akt pertama Arjuna. Akhirnya udah selesai juga di part 10-nya N-nya. Duh maaf bre, nih gua agak sedikit pusing nih ya. Agak sedikit pusing bener. Aduh, ya memang pusing ya, kayak agak aduh gimana gitu loh. Jadi intinya bre ya, apa ya namanya keluarga ini ada yang bisa kita ambil hikmahnya, entah kalian mau dengar atau enggak ya, atau mau di skip atau mau di langsung ganti video lain. Yang dengar alhamdulillah. Jadi gini bre, memang ada beberapa kejadian kayak gini yang di cerita Arjuna ini seperti dikucilkan. Maksudnya gini, dari keluarga misalnya kalian beberapa keluarga gitu, berapa bersaudara, 1 orang itu yang dikucilkan, yang dianggap tidak pernah berbuat apa-apa, yang dianggap tidak pernah membantu apa-apa, walaupun dia sudah sampai rela mengorbankan apapun untuk keluarga, tapi dia tidak pernah dianggap melakukan apa-apa untuk keluarga. Nah kejadian ini memang sering terjadi di dunia nyata, dan jika di posisi seperti ini kalian harus tetap tabah dan sabar, jalani aja, jangan putuskan silaturahmi, tetap jalani aja, karena intinya bre, hidup ini kan cuma sementara ya, hidup ini cuma sementara dan suatu saat kita akan pulang. Jadi mungkin itu ujian kita atau skenario hidup kita untuk menjalani hidup ini, bagaimana kita sabar enggak gitu menjalaninya bre ya. Harus sabar dong, kalau nggak sabar ya bahaya dong ya, bahaya, bukan cuma diri kita yang hancur ya. Ya orang lain juga bisa hancur kalau kita putus asa bre ya. Oke bre, cukup sekian dulu untuk reaction pada kesempatan kali ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya. Jika umur panjang akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Asik banget bre. Dadah.